Bab 891. Raja Naga Tujuh Warna, Rioms Van Dyke. Di luar, di dalam penonton berdiri. Banyak sekali penonton yang berspekulasi saat mereka menyaksikan reaksi orang-orang di medan perang. Apa yang mereka lakukan? Aku pernah melihat orang bertemu tanpa bertengkar. Apa mereka mencari sesuatu? Aku baru menyadarinya sejak tadi. Li Tianxing tidak terburu-buru membunuh sekarang. Lihat, dia baru punya 5 kill. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya mencari sesuatu. Dia bahkan tidak akan bertindak jika bertemu seseorang. Aku mengerti. Mereka sedang mencari tim Dali itu, kan? Bahkan sampai tahap ini, tidak ada yang tahu di mana tim Dali berada. Kurasa begitu. Sepertinya tim Annihilation benar-benar bertekad untuk mengalahkan tim Dali kali ini. Hahaha, menarik. Aku juga penasaran di mana mereka bersembunyi. Pada tahap ini, Hong Dali, yang sudah sangat populer, menjadi semakin populer. Semua orang membicarakan Hong Dali. Mereka sangat penasaran di mana Hong Dali bersembunyi. Tentu saja, banyak orang mengira Hong Dali bersembunyi di lautan. Namun, banyak Mesya yang sudah masuk ke lautan dan tidak menemukan apapun. Hong Dali dan Mesya lainnya berada di mulut naga batu permata. Bagaimana mungkin mereka ditemukan? Keberadaan Hong Dali menjadi semakin misterius sekarang. Total pembunuhan tim Dali masih 0. Luar biasa. Ya. Hahaha. Aku penasaran berapa lama mereka bisa begini terus. Menurutmu mereka akan masuk 100 besar? Kalau begini terus, kupikir begitu. Di dalam ruang VIP tempat para aristokrat galaksi muda berada. Para aristokrat galaksi muda menatap proyeksi holografik raksasa itu dengan mulut ternganga. Banyak dari mereka menelan ludah mereka dengan kasar. Bukankah Hong Dali ini terlalu luar biasa? Mereka tidak bisa menemukannya, bahkan pada tahap ini. Dia bahkan tidak ada di laut. Di sisi lain, Yin Tianzong menatap kosong ke layar proyeksi holografik. Ia bergumam, yakin. Aku benar-benar yakin. Mereka masih belum bisa menemukan saudara Dali setelah mencari seperti ini. Apa mereka berubah menjadi tanah? Li Tianxing tidak tahu apakah mereka benar-benar berubah menjadi tanah. Namun, ia jelas sangat marah sekarang. Sampah. Banyak sekali sampah. Li Tianxing tak peduli lagi dengan citranya. Ia memaki. Begitu banyak orang, tempat sekecil ini, tapi kau tetap tak bisa menemukannya. Tak bisa menemukannya. Apa kalian tumbuh besar dengan makan kotoran? Dia tak bisa lagi menahan diri. Dia membunuh semua orang yang ada dalam bidikannya. Lagi pula, pencarian di seluruh peta ini sudah berlangsung selama 2 jam. Namun, mereka masih belum menemukan petunjuk keberadaan tim Dali. Kesabaran seseorang memang terbatas. Apalagi bagi orang sombong seperti Li Tianxing, kesabaran mereka sudah sangat rendah. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah melihat betapa marahnya Li Tianxing, anggota timnya, Besimo, mengemudikan Judica dan berjalan mendekat. Haruskah kita bunuh mereka atau meminta mereka melanjutkan pencarian? 3 orang lainnya mengikuti dan menunggu perintah Li Tianxing berikutnya. Bunuh. Bunuh mereka semua. Kita akan bertemu mereka di akhir, apapun yang terjadi. Li Tianxing menggertakkan giginya. Hong Dali, tunggu saja. Aku akan lihat sampai kapan kau bisa bersembunyi. Dunia bawah laut. Hong Dali dan yang lainnya mengikuti proyeksi humanoid naga batu permata ke dalam mulut raksasanya. Mereka menemukan ruang yang lebih luas, tampak seperti lidah naga batu permata, proyeksi humanoid itu berhenti dan berputar. Ia tersenyum dan melambaikan tangan kepada Hong Dali dan yang lainnya. Ia berkata, baiklah, kita sudah sampai. Anak-anak, bukankah kalian sebaiknya turun dari sana untuk duduk dan berdiskusi? Jelas sekali, kan? Hanya orang gila yang tidak mau membahas rahasia besar ini, kan? Karena itu, Hong Dali dan yang lainnya buru-buru keluar dari meja mereka dan duduk di lantai di depan proyeksi humanoid. Baiklah, karena kalian semua ditakdirkan bersamaku, saatnya untuk memperkenalkan diri. Pria 7 warna itu menatap Hong Dali dan yang lainnya, lalu memulai perkenalannya. Sebenarnya, aku, atau lebih tepatnya wujudku saat ini, hanyalah proyeksi virtual. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi lebih baik dengan kalian semua. Saat ia mengatakan itu, pria 7 warna itu langsung berubah wujud. Misalnya, aku bisa terlihat seperti ini. Ia telah menjadi monster batu raksasa. Atau ini. Ia kemudian berubah menjadi naga permata yang relatif besar. Akhirnya, ia kembali ke wujud manusianya. Lebih baik seperti ini. Lagi pula, lebih mudah bagi manusia untuk berkomunikasi dengan manusia. Setelah melihat perubahannya, Hong Dali dan yang lainnya mengangguk serempak. Ya, itu pasti terlihat lebih nyaman. Baiklah, setelah aku memperkenalkan proyeksi virtualku, saatnya aku memperkenalkan diri.
Pria tujuh warna itu pertama-tama menyapa Hong Dali dan yang lainnya dengan anggun sambil membungkuk. Kemudian ia tersenyum dan berkata, aku adalah naga tujuh warna dari alam semesta. Tentu saja, kami para naga tujuh warna punya nama lain, yaitu naga batu permata. Naga batu permata adalah kelas makhluk elemental tertinggi. Namun, kekuatanku sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, aku adalah raja dari semua naga tujuh warna di sektor bintang Dimu. Nama lengkapku adalah Rioms Van Dyke. Namanya agak sulit diucapkan, jadi kalian bisa memanggilku Tuan Dyke yang anggun. Ya, jelas sekali naga ini sangat narsis. Jika Yin Tianzong ada di sini, mereka mungkin akan menggunakan bahasa yang sama. Baiklah, dialah bosnya sekarang. Lagi pula, tubuhnya sepanjang lebih dari 3.000 kilometer. Makhluk sebesar itu tak tergoyahkan oleh Hong Dali dan yang lainnya. Karena itu, Hong Dali dengan tegas mengambil kesempatan untuk menjilatnya. Paman Dyke yang anggun, kau luar biasa. Raja Naga Tujuh Warna. Nama itu saja terdengar luar biasa dan mengagumkan. Kemuliaanmu setara dengan matahari di langit. Itu akan menerangi jalan kita di depan. Sebagai anak yang berhasil, sanjungan adalah sebuah studi yang mendalam. Semua orang ternganga, apakah sanjungan Dali terlalu kentara? Jiang Qiansui tanpa sadar bergerak ke samping. Siapa orang itu? Aku tidak kenal dia. Namun, jelas bahwa sanjungan Hong Dali tepat sasaran. Tuan Dyke yang anggun mendengarkannya dan tertawa. Proyeksi virtual itu bahkan melangkah maju dan menepuk bahu Hong Dali. Kalau tidak, kenapa mereka bilang kita ditakdirkan? Kata-katamu menyentuh hatiku. Benar-benar menyentuh hatiku. Jadi takdir ditentukan berdasarkan pada apakah Anda tahu cara menjilat seseorang. Hehe, tentu saja. Hong Dali berseri-seri gembira. Jadi, Paman Dyke, tolong beritahu aku kenapa kau di sini. Dan, kenapa kompetisi kita dipilih untuk diadakan di sini. Itu adalah kesempatan sempurna untuk mendengarkan beberapa informasi orang dalam. Hehe, ceritanya panjang. Tuan Dyke yang anggun duduk di tanah, atau lebih tepatnya, lidahnya. Lalu ia melihat ke atas, di mana rahang atasnya berada. Tidak perlu repot-repot memikirkan detailnya, kenang Tuan Dyke. Itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sektor bintang Dimu kita dan peradaban lain memulai perang abadi. Apa-apaan ini? Ini bisa dibilang kisah epik, kan? Mata Hong Dali berbinar-binar. Ia buru-buru bertanya, kalau begitu, Paman Dyke, siapa lawan dalam perang abadi itu? Zerg. Lagi pula, musuh tertua umat manusia adalah Zerg. Wajar saja hal ini terjadi. Namun, Tuan Dyke mengerutkan bibirnya. Ia tersenyum dan berkata, Zerg. Hehe, musuh-musuh itu jauh lebih kuat dibandingkan Zerg. Apa-apaan ini? Maksudnya ada ras lain di alam semesta. Hong Dali dan yang lainnya terkejut. Tang Muxin buru-buru bertanya, lalu, Paman Dyke, siapa musuhnya? Untuk menjelaskan musuh dalam perang, kita harus mulai dengan konsep alam semesta paralel. Ngomong-ngomong soal perang itu, Dyke langsung melemparkan bom berat. Tidak. Malah, ini bisa dianggap bom nuklir. Alam semesta paralel. Perang dari alam semesta paralel. Semua materi di alam semesta terbuat dari kuanta. Setiap kuantum memiliki keadaan yang berbeda. Dengan kata lain, alam semesta tidak tunggal. Melainkan, ia terdiri dari beberapa alam semesta sederhana. Dyke memang memiliki kehadiran setingkat Raja Naga. Ia mulai menjelaskan segala sesuatu tentang alam semesta paralel kepada Hong Dali. Alam semesta itu tak berujung. Ia memiliki lebih dari satu dimensi. Di alam semesta, kita sering menemukan anomali ruang-waktu. Yang paling umum adalah lubang hitam. Ya, semua orang tahu tentang lubang hitam. Sederhananya, lubang hitam disebabkan oleh keruntuhan gravitasi sebuah bintang masif setelah kematiannya. Massa lubang hitam sangat besar, tetapi volumenya sangat kecil. Medan gravitasi yang dihasilkannya begitu kuat sehingga materi dan radiasi apapun tidak dapat lagi lolos ketika memasuki titik kritis lubang hitam, bahkan cahaya sekalipun. Dyke berkata, saya yakin semua orang tahu itu. Namun, alam semesta paralel yang saya bicarakan relevan dengan kematian lubang hitam. Lubang hitam, bisa mati. Hong Dali tercengang. Segala sesuatu di alam semesta hanya menjadi lebih maju pada tingkat ini. Kematian lubang hitam ada hubungannya dengan alam semesta paralel. Tentu saja lubang hitam bisa mati. Tuan Dyke mendesah pelan. Lalu, ia berkata perlahan, ada beberapa lubang hitam kecil. Setelah mati, hampir semua energi dan masanya akan lenyap. Lubang hitam kecil ini bukanlah penyebab masalahnya. Bagian krusialnya adalah lubang hitam supermasif. Ia melihat sekeliling dan berkata, ambil contoh planet saya. Ketika sebuah lubang hitam mencapai lebih dari 30 triliun kali massa planet ini, ia akan mengeluarkan semua materi yang sebelumnya terperangkap setelah kematiannya.
Kemudian ia akan meledakkan terowongan menuju dunia paralel. Bab 892. Perang 10.000 tahun. Ledakan terowongan menuju dunia paralel. Semua orang tercengang setelah mendengar itu. Matinya lubang hitam akan meledakkan terowongan menuju dunia paralel. Ya Tuhan, itu berarti perang akan terjadi begitu terowongan menuju dunia paralel tercipta. Jadi, Paman Daik, maksudmu lubang hitam supermasif itu mati 10.000 tahun yang lalu dan menciptakan terowongan menuju dunia paralel. Lalu, Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Lalu, perang dimulai. Apakah kita yang pergi untuk melawan mereka atau mereka yang datang? Pertanyaan Hong Dali sangat penting. Misalnya, jika kita berangkat untuk melawan mereka, tetapi malah hancur total dan dikirim kembali, itu akan menjadi kegagalan besar. Akan tetapi, jika mereka datang untuk melawan kami, itu tidak dapat ditoleransi. Tentu saja mereka datang. Daik mendesah ringan dan berkata, setiap kali lubang hitam supermasif meledak, keseimbangan ruang waktu akan terganggu. Makhluk-makhluk dari alam semesta paralel lain akan sering memanfaatkan kesempatan itu dan mencoba menyerang kita. Mereka bertarung dengan makhluk hidup kita untuk memperebutkan sumber daya. Ini adalah perang antar ras dan antar alam semesta. Tidak ada benar atau salah dalam hal ini. Pemenang akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Yang kalah hanya bisa menghadapi kematian. Apa-apaan ini? Sepertinya makhluk-makhluk dari alam semesta paralel lebih mengerikan daripada Zerg. Setidaknya para Zerg punya Ratu Pedang yang menawarkan diri untuk duduk dan bernegosiasi. Tidak ada diskusi sama sekali dengan para Zerg dari alam semesta paralel. Mereka langsung bertarung begitu bertemu. Jadi, selama perang-perang ini, tak ada yang repot-repot duduk dan minum teh atau membahas kehidupan. Hong Dali bertanya-tanya. Kita bisa berdagang sumber daya. Lihat semua planet di alam semesta kita, bukankah semua sumber daya diperoleh melalui perdagangan? Itu ada hubungannya dengan cara hidup makhluk hidup di alam semesta paralel lainnya. Daik tersenyum dan berkata, untuk alam semesta paralel, setiap alam semesta paralel memiliki spesies berbeda yang bertindak sebagai penguasa alam semesta. Misalnya, penguasa alam semesta kita adalah manusia sepertimu. Di alam semesta paralel lain, penguasanya bisa jadi Zerg. Di alam semesta paralel lainnya, mereka bisa jadi robot, goblin, atau iblis. Semuanya berbeda untuk setiap makhluk. Di alam semesta kita, manusialah yang memimpin. Jika kita beruntung, manusia juga akan datang dari alam semesta paralel. Kalian kemudian bisa berkomunikasi dan memulai perdagangan. Namun, jika Zerg, robot, iblis, atau yang lainnya datang, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu mereka untuk kalian. Hanya akan ada satu hasil. Kalian menang atau kalah. Setelah Daik mengatakan itu, Hong Dali akhirnya mengerti. Ini seperti penemuan dunia baru. Jika negara Anda sendiri sangat maju dalam sains, teknologi, dan militer, Anda dapat berkomunikasi dengan baik dengan manusia lain di benua baru. Namun, jika Anda tiba di benua baru dan mendapati benua itu dipenuhi Zerg atau robot, atau penuh iblis dan goblin, bisakah Anda tetap duduk dan mengobrol? Membunuh atau dibunuh, dengan kata lain, Anda harus bertarung dulu baru bicara nanti. Kelihatannya memang menakutkan. Mata Hong Dali terbelalak lebar. Dengan kata lain, perang sebelumnya antara alam semesta paralel 10.000 tahun yang lalu terjadi di sektor bintang Dimu kita, kan? Bagaimana jalannya pertempuran itu? Bisakah kau ceritakan? Pertempuran sebesar itu harus dianggap sebagai perang epik. Mereka harus mendengarkannya. Tentu saja, setelah Hong Dali menanyakan hal itu, semua orang yang hadir mulai mendengarkan dengan saksama. Tragis. Daik menarik napas dalam-dalam dan berkata, banyak yang terluka dan tewas akibat pertempuran itu. Bukan hanya kalian manusia, tetapi semua ras yang bersahabat dengan manusia sangat menderita. Contohnya, Daik diam-diam menatap Aka yang sedang bersandar di kepala Hong Dali. Ia tidak mengungkap asal-usul Aka. Namun, topiknya tetap tentang Aka. Hanya 2 Phoenix hijau yang selamat dari perang sebelumnya. Mereka awalnya adalah ras yang sangat kuat di alam semesta. Jumlah mereka puluhan ribu. Namun, setelah pertempuran itu, 2 yang tersisa hanya hidup karena mereka harus bereproduksi demi kelangsungan hidup spesies mereka. Apa-apaan? Tinggal 2 dari puluhan ribu. Daik melanjutkan, bagi kami para naga, Raja Naga Api Arabusta, Raja Naga Bumi Bretina Reza, Raja Esria Destim, Raja Angin Valmaridio, Raja Naga Cahaya Vincent Darrow semuanya gugur. Raja Naga Kegelapan Tevilis dan Raja Naga 7 Warna Rioms Van Dyke, serta saya, terluka parah. 5 dari 7 Raja Naga gugur. 2 lainnya terluka parah dan meninggalkan medan perang. Daik berkata, sungguh mengerikan. Pasukan naga raksasa kita gugur dalam jumlah besar. Kini, 10.000 tahun kemudian, naga api, naga bumi, naga biru, dan naga angin masih belum pulih dari kehilangan kelima Raja Naga. Naga cahaya telah pulih sedikit lebih baik,
karena Raja Naga Cahaya telah melindungi banyak dari kaumnya sendiri sebelum wafat. Namun, itu tidak berarti banyak. Raja Naga sejati lainnya belum muncul. Apa-apaan ini? Itu pada dasarnya genosida, kan? Bagaimana mungkin musuh bisa sekuat itu? Semua orang terguncang sampai ke akar-akarnya. Perang antar semesta paralel tidak bisa dibandingkan dengan perang antara manusia dan manusia, atau antara manusia dan Zerg. Rasanya seperti membandingkan perang dunia dengan perkelahian di jalanan. Mengerikan sekali. Dalam pertempuran itu, lebih dari 5 juta naga tewas. Daik menatap Hong Dali dan menunjukkan jumlah korban. Jumlah itu sangat rendah hanya karena kita, para naga, cukup kuat. Namun, total korban manusia jauh lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, Daik menatap Hong Dali dan yang lainnya dengan tatapan penasaran. Akhirnya, ia berkata, jumlah kematian terakhir manusia adalah 6 kuadriliun. Dengan kata lain, lebih dari 30% manusia di sektor bintang dimu mati. Ya Tuhan, lebih dari 30% populasi dari sektor bintang dimu tewas dalam perang antara alam semesta paralel 10.000 tahun yang lalu. Setelah itu, kata Daik dengan suara rendah, keluarga kerajaan astral Shenglong dari sektor bintang dimu mengirimkan lebih dari 1 kuadriliun prajurit manusia untuk mengemudikan pesawat ruang angkasa tercanggih saat itu. Baru setelah itu mereka dapat melenyapkan penyusup yang tersisa. Namun, dari 1 kuadriliun manusia yang dikirim oleh keluarga kerajaan astral, hanya 70 triliun yang kembali. Kurang dari 1 dari 10 yang selamat. Hong Dali benar-benar terpuruk emosinya begitu mendengar angka-angka itu. Apa-apaan ini? Apa semua perang di alam semesta dihitung dengan angka-angka gila ini? Yang lainnya pun terdiam. Mengerikan sekali. Kalau begitu, Paman Daik. Hong Dali memang selalu tak berperasaan. Namun, sekarang ia harus serius. Bagaimana ia mengatakannya? Hong Dali berpikir hati-hati. Begini, kau dan para Raja Naga lainnya telah berkontribusi begitu besar bagi manusia. Karena kau bilang kita ditakdirkan, adakah yang bisa kubantu? Seperti hal-hal yang tidak terlalu rumit. Lagi pula, aku hanyalah anak yang hilang. Kemampuanku terbatas sekarang. Mereka sudah berkorban begitu banyak untuk manusia. Setidaknya kita harus menawarkan untuk membalas budi mereka, kan? Yang terpenting adalah berbuat baik kepada Raja Naga 7 Warna akan memberinya wajah yang baik di masa depan. Terlepas dari apakah dia bisa membantu atau tidak, setidaknya dia harus menawarkan bantuan, kan? Sebenarnya, tidak banyak yang bisa kau bantu dari pihakku. Tuan Daik berkata perlahan, lagi pula, aku hampir pulih sepenuhnya. 5 ras naga lainnya yang tanpa Raja Naga merekalah yang membutuhkan bantuan. Ia menoleh ke arah Hong Dali. Tiba-tiba, suaranya berubah serius. Anak muda, 5 ras naga lainnya sedang tidak baik-baik saja. Yang terpenting adalah tidak ada Raja Naga lain yang muncul. Tanpa Raja Naga, mereka akan kehilangan akal dan tidak tahu apa-apa. Mereka tidak akan pernah berarti apa-apa. Karena itu, jika memungkinkan, kuharap kau bisa menemukan ras naga lainnya dan membantu mereka. Apa-apaan? Aku anak yang hilang. Aku orang miskin yang kehilangan poin kesehatan setiap hari. Saya merasa tidak nyaman jika saya tidak menyia-nyiakannya, walau 1 hari saja. Sekarang kau menyuruhku membantu kelima ras naga. Dilihat dari ucapanmu, kau memintaku membantu mereka menemukan Raja Naga mereka. Tidakkah kau pikir misi ini terlalu berat untuk kuselesaikan, saudaraku? Tidak, pamanku. Yah. Hong Dali memandang orang-orang di sekitarnya, lalu menoleh ke arah Tuan Daik. Tidakkah kau melebih-lebihkanku? Aku anak yang boros. Anak yang boros. Misi ini terlalu sulit, kan? Mendengar itu, semua orang mengangguk. Siapa Hong Dali? Dia benar-benar anak yang boros. Dia selalu punya antek-anteknya. Dia selalu menghabiskan ratusan dolar untuk barang-barang senilai $10. Kau meminta orang seperti dia untuk menyelamatkan para naga. Itu, lelucon yang terlalu besar, kan? Kau bisa menemukan keberadaanku saat kompetisi. Itu membuktikan kau bukan orang biasa. Tanpa diduga, Daik memuji Hong Dali. Orang biasa takkan pernah bisa membantu 6 ras naga lainnya. Meskipun kau lemah sekarang, kau punya pikiran yang jernih. Kau tidak bertindak sesuai harapan. Siapa tahu, mungkin kau akan menemukan solusi dan menjadi berguna. Setelah mengatakan itu, Daik tiba-tiba tersenyum. Baiklah, aku tahu ini hanya omong kosong. Mungkin aku harus mengungkapkan beberapa informasi berguna kepadamu. Misalnya, keuntungan yang akan kau terima. Bab 893. Manfaat yang menakjubkan. Hehe, lebih tepatnya begitu. Kamu harus cerita beberapa hal kalau minta bantuanku, kan? Kalau enggak, gimana aku bisa bantu kamu kalaupun aku mau? Apa-apaan, aku ini anak yang hilang. Situasi apa yang bisa membuatku rela membantu?
Ada sesuatu yang sangat penting bagi para naga. Daik berkata perlahan, setiap kali Raja Naga muncul, kekuatan elemen yang dibawanya dapat dibagikan kepada sang terpilih. Dengan kata lain, jika kau membantu semua ras naga melahirkan Raja Naga baru, kau akan mendapatkan kemampuan elemen yang sesuai. Ekspresi Daik ini mengingatkan Hong Dali pada iblis yang menggoda seseorang untuk berbuat dosa. Jika kau bisa membantu semua ras naga melahirkan Raja Naga, kau akan mampu mengendalikan segalanya di dunia nyata. Kendalikan api. Kendalikan es. Kendalikan bumi. Kendalikan angin. Kau bahkan bisa mengendalikan cahaya suci. Kau bisa memiliki kekuatan tak terbatas. Bagaimana menurutmu? Apa kau tidak tertarik dengan manfaat besarnya? Kendalikan api. Kendalikan es. Kendalikan bumi. Kendalikan angin. Bahkan kendalikan cahaya suci. Kekuatan luar biasa apa itu? Aku jadi bisa bepergian kemanapun di alam semesta tanpa khawatir, kan? Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Begitulah gaya anak hilang kita yang besar. Kenapa? Giliran Daik yang terkejut. Kekuatan sebesar itu, sekuat itu, tapi kau tak mau melakukannya. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Kau belum pernah dengar itu. Hong Dali mendengus malas. Kalau aku berubah jadi begitu, coba pikirkan. Kalau terjadi apa-apa, orang-orang akan bilang, Kakak Dali, ayo bantu kami selesaikan. Kalau musuh datang, Kakak Dali, ayo bantu kami bunuh mereka. Lalu, apa arti hidup ini? Aku hanya ingin diam-diam menjadi anak yang hilang. Mendengar ini, semua orang langsung mengangguk. Ini tak terelakkan. Semua orang di sini adalah bagian dari keluarga dan teman dekat Hong Dali. Tang Muxin hanya ingin Hong Dali menjadi luar biasa, tetapi ia tidak ingin Hong Dali berubah menjadi dewa. Ia tak akan bisa mengikuti jejak Hong Dali saat itu. Lin Yanwei hanya ingin tetap di sisi Hong Dali. Mungkin sedikit gairah atau ciuman sesekali. Namun, jika Hong Dali harus menjelajahi seluruh alam semesta di masa depan, bagaimana mungkin ia ikut? Adapun Lin Chuyin, dia tidak peduli. Dia setuju dengan apapun yang dikatakan Hong Dali. Hanya ada dua aturan dalam pikirannya. Pertama, Hong Dali selalu benar. Kedua, jika ada yang salah, kembali ke aturan pertama. Wang Mo juga. Ambisi sebesar apa yang bisa diharapkan dari seorang anak berusia 9 tahun? Satu-satunya orang yang bukan bagian dari keluarga dan teman dekatnya adalah Jiang Qiansui. Namun, ia tidak ingin Hong Dali melakukannya juga. Lagi pula, manusia selalu berubah. Jika Hong Dali menjadi dewa, bisakah ia tetap menjadi temannya? Ia hanya punya satu teman, yaitu Hong Dali. Mereka tidak bisa disalahkan atas pikiran mereka. Semua orang seperti itu. Wajar jika keluarga dan teman-teman mereka menjadi lebih dewasa dan berkembang sedikit. Namun, jika mereka tiba-tiba menjadi dewa dan makhluk paling kuat di alam semesta, tidak ada yang bisa menerimanya. Pasti ada masa penyesuaian, kan? Begitu, masuk akal juga. Daik menyentuh dagunya. Ia mengerti pikiran mereka ketika melihat ekspresi mereka. Ia tak banyak bicara. Ia hanya bisa mendesah dan menggelengkan kepala tanpa daya. Kukira kita sudah ditakdirkan saat melihat betapa tampannya dirimu. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin penglihatanku yang kurang. Begitu dia mengatakan itu Hong Dali langsung mengubah ekspresinya. Cukup. Hong Dali menepuk pahanya. Aku akan melakukannya. Apa-apaan ini? Aku bisa menoleransi orang lain yang bilang aku sampah, atau aku nggak punya ambisi. Tapi, aku nggak bisa menoleransi orang yang bilang aku nggak ganteng. Di zaman sekarang, bagaimana kamu bisa bertahan hidup kalau kamu tidak tampan? Tang Muxin dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak. Bahkan taktik semacam ini berhasil. Hahaha, bagus. Paman Daik dengan gembira meraih bahu Hong Dali. Aku tahu kau tidak akan mengecewakan. Hahaha, bagus, hebat. Jangan beri aku barang tak berguna itu, kumohon. Hong Dali mengulurkan tangan dan menggosok-gosokkan jari-jarinya. Paman Daik, kau Raja Naga 7 warna. Pasti ada semacam keuntungan, kan? Jangan bilang kau miskin. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Siapa yang ada di depannya sekarang? Dia Raja Naga 7 warna. Raja Naga 7 warna yang memimpin ras naga melawan musuh dari alam semesta paralel 10.000 tahun yang lalu. Hanya hantu yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki barang bagus. Karena dia akan membantu para naga, sekalian saja dia dapat beberapa keuntungan gratis. Dia anak yang boros, dan para naga punya aset dan kekayaan yang begitu besar. Sebaiknya dia memanfaatkan semua uang itu sebaik-baiknya. Tentu saja ada manfaatnya. Tuan Daik tersenyum dan berkata, namun, saya tidak bisa memberi Anda apapun karena ini hanyalah dunia virtual. Hong Dali tampak ingin meninju seseorang. Meskipun Daik adalah Raja Naga 7 warna, ia tetap harus membujuk Dali.
Jangan khawatir, jangan khawatir. Kau tahu alam semesta terbagi menjadi alam semesta virtual dan alam semesta nyata, kan? Hal-hal yang bisa kuberikan padamu di alam semesta virtual tidak terlalu berarti. Hanya hal-hal yang diberikan kepadamu di alam semesta nyata yang benar-benar berguna. Lalu bagaimana aku bisa menemukanmu? Hong Dali berkata dengan panik, menulis cek kosong bukanlah kebiasaan yang baik, Paman. Tentu saja, ini bukan cek kosong. Daik tersenyum dan berkata, tempatku dikenal sebagai distorsi dalam kontinum ruang waktu. Kau tidak akan bisa masuk dalam keadaan normal. Namun, ada cara lain juga. Kalau tidak, aku tidak akan mencarimu. Kalau kau mau ikut, kau harus pergi ke planet roh perak dan mencari Phoenix hijau. Daik diam-diam menatap Aka. Aku yakin kau pasti mau ke sana. Benar, kan? Hah. Mencari suster burung hijau. Ide bagus. Baiklah. Hong Dali akhirnya puas. Jadi, saat aku bertemu Green, Suster Green Phoenix, aku akan datang menemuimu nanti. Kesepakatan. Aku tidak akan melakukannya jika aku tidak menerima manfaatnya. Hehe, sebagai Raja Naga yang begitu kuat, hadiahmu bukan barang biasa, kan? Kau akan puas. Daik mengangguk. Karena kita sudah sepakat, haruskah aku mengirimmu untuk melanjutkan kompetisi? Tidak. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku benci semua pembunuhan dan perkelahian. Kita istirahat dulu saja. Hehe. Di luar, di lapangan kompetisi. Mereka telah mencari Hong Dali selama berabad-abad. Mereka bahkan menggali hingga 3 kilometer ke dalam tanah. Namun, mereka tetap tidak dapat menemukan Hong Dali. Li Tianxing sangat penasaran di mana Hong Dali bersembunyi. Tentu saja, keingintahuannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amarahnya. Kau cukup berani. Kau tidak bisa menemukan Hong Dali, jadi kau malah membentuk aliansi melawanku. Li Tianxing menatap ratusan Meisha di depannya. Apa kau begitu naif sampai berpikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau punya lebih banyak orang? Kami benar-benar minta maaf. Salah satu orang di kerumunan tersenyum dan berkata, tidak ada cara lain. Kami tidak akan mendapatkan apapun darimu jika kami tidak bisa menemukan Hong Dali. Karena kami tidak bisa mengalahkanmu sendirian, kami lebih suka berkelompok untuk meningkatkan peluang. Itu lebih baik daripada menunggu kematian kami. Setuju, kan? Cerdas sekali, rencana yang bagus. Li Tianxing tidak menyangkalnya. Ia tersenyum dingin. Baiklah, ini juga bagus. Aku bisa mengalahkan kalian semua sekaligus. Lagi pula, ini akan menjadi tahap peningkatan peringkat 100 hingga 10 besar setelah ini. Aku tidak percaya Hong Dali bisa terus bersembunyi. Kalau begitu, kalian semua bisa mati sekarang. Di luar, di dalam penonton berdiri. Lihat, kubu Li Tianxing memulai pertempuran mereka. Ya ampun, jumlah korban Li Tianxing terus meningkat. Lihat, penonton yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Mereka menunjuk jumlah korban Li Tianxing di proyeksi holografik dan menatap dengan bingung. 59 korban. Berubah lagi, sekarang 68 korban. Dia melanjutkan pembantaian, 81 korban. Tim pemusnahan Li Tianxing ini, mereka memang kuat. Orang lain berkata, seluruh tim mereka telah membunuh lebih dari 300 Meisha dalam sekejap mata. Mengerikan. Ya, kita baru bicara beberapa patah kata, tapi jumlah total korban mereka meningkat dari beberapa lusin menjadi lebih dari 300. Mereka terlalu kuat. Di dalam ruang VIP tempat para aristokrat galaksi muda berada. Babak kompetisi ini akan segera berakhir. Li Tianxing masih tampak sebagai juara. Mengerikan. Meisha-nya terlalu kuat. Tak ada yang bisa melukainya bahkan di tahap ini. Banyak sekali yang membentuk aliansi melawannya, tapi mereka hampir tak bisa melukainya sedikitpun. Lagi pula, Meisha-nya punya fungsi pemulihan diri. Sayang sekali. Ya, dengan perlindungan dari 4 Meisha lain di timnya, Meisha Li Tianxing mungkin akan segera pulih sepenuhnya, kan? Ya, tentu saja. Aku hanya penasaran. Kenapa Tuan Muda Wu Hen dan yang lainnya tidak memanfaatkan kesempatan emas tadi untuk menyerang? Tim aliansi Salve yang berada di peringkat ketiga juga tetap bertahan. Ada apa? Mereka pasti punya rencana lain. Lupakan saja. Lihat, hasil akhir tahap ini sudah keluar. Semua orang di ruangan itu menoleh ke proyeksi holografik raksasa di luar. Benar saja, daftar akhir untuk 100 kontestan teratas telah ditampilkan. Hanya tersisa 20 tim, yang tersisa 100 orang. Juara pertama, Tim Annihilation. Pemimpin, Li Tianxing. Total Meisha yang dibunuh tim, 326. Juara kedua, Tim Magic Armor Godly Mechas. Pemimpin, Feng Wuheng. Total Meisha yang dibunuh tim, 135. Juara ketiga, Tim Salve Alliance. Ketua tim, Mon Chasio. Total Meisha yang dibunuh tim, 106. Tempat keempat,
Tempat kelima. Peringkat ke-20. Tim Dali. Ketua Tim. Hong Dali. Total Mesya yang dibunuh tim, 0. Tim Dali yang legendaris dan paling misterius, yang paling pandai bersembunyi, tetap tidak berhasil membunuh apapun di akhir tahapan. Bab 894. Pertempuran untuk 10 teratas. Kota utama Shenluo, di dalam hotel bisnis. Hotel bisnis ini memiliki dekorasi interior yang lumayan. Hotel ini dianggap sebagai hotel mewah di distrik ke-78. Ada beberapa orang berkumpul di sekitar proyeksi holografik. Mereka sedang menonton siaran langsung Galaxy Super Mecha Wars yang paling menegangkan. Beberapa di antara mereka adalah Deka dan mereka yang pertama kali menemukan bumi, dan menjalin persahabatan dengan Hong Dali. Tuan Muda Deka, lihat, hasilnya sudah keluar. Salah satu gadis cantik berambut putih menunjuk ke proyeksi holografik dan berteriak, juara pertama adalah tim Annihilation. Pemimpin mereka adalah Li Tianxing, mereka telah membunuh 326 Mesya. Yap, aku sudah melihatnya. Kompetisinya seru. Deka melihat data di proyeksi. Ia berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali, kita agak terlambat dan melewatkan sorotan. Ada apa dengan tim peringkat 20? Total kill 0. Itu juga berhasil. Tunggu, pemimpin tim Dali ini namanya Hong Dali juga. Si idiot jenaka Hong Dali meninggalkan kesan kuat pada Deka saat ia pertama kali menemukan bumi. Grand Zone itu ditempa seluruhnya dari logam paduan imium. Kacang Dali itu dimakan Hong Dali sebagai camilan. Mungkinkah itu nama yang sama? Deka tertawa dan mengeluarkan pemancarnya. Aku harus memberitahunya tentang ini, haha. Aku juga akan melihat apa yang dia lakukan. Namun, tidak ada yang menjawab panggilan telepon Deka yang terus-menerus. Ada apa? Panggilan tak terjawab. Deka berpikir sejenak. Mungkin dia sibuk. Aku akan melihat informasi tim Dali ini dulu. Kita lihat tim hebat macam apa yang bisa masuk 100 besar tanpa satu pun kill. Deka langsung menyalakan komputernya dan masuk ke forum resmi Galaxy Super Mecha Wars di internet. Ia kemudian memfilter hasil pencarian untuk tim Dali. Statistik yang ditampilkan membuat Deka tercengang. Tim Annihilation, 3.625.147 topik diskusi. Tim Magic Armor Godly Mechas, 2.854.213 topik diskusi. Tim Self Alliance, 1.756.423 topik diskusi. Tim Dali, 65.324.879 topik diskusi. Apa-apaan ini? Deka langsung ketakutan sampai ingin buang air kecil. Apa yang terjadi? Tim Annihilation, yang berada di peringkat pertama, hanya memiliki lebih dari 3 juta topik diskusi. Namun, tim Dali memiliki lebih dari 65 juta topik tentang mereka. Mengerikan sekali. Tuan Muda Deka. Gadis berambut putih itu menunjuk ke layar komputer. Ia tersenyum dan berkata, pemimpin tim Dali ini, mungkinkah dia Hong Dali yang kita temui di bumi? Gadis berambut putih itu adalah Sally, orang yang berencana merayu Hong Dali di bumi. Lelucon yang bagus. Deka menggelengkan kepala dan berkata, Galaxy Super Mecha Wars menguji bakat bertarung, kecepatan reaksi, dan kemampuan Mesya kalian. Semua yang masuk 100 besar adalah para jenius di antara para jenius. Lagi pula, ada beberapa miliar orang di kota Shenluo. Wajar jika orang-orang memiliki nama yang sama. Mustahil. Sama sekali mustahil. Lalu, saat Deka mengklik forum tim Dali dan melihat informasi mereka, dia sudah tidak baik-baik saja. Ya ampun, ternyata Hong Dali yang kita kenal. Deka panik, sudah berapa hari? Dali menjadi bangsawan kehormatan. Bangsawan kehormatan ganda. Lihat Mesyanya, bukankah itu Grand Zone? Lihat Falchion, bukankah itu dipiloti Lin Chuyin? Dan Mesya Raja Harimau, yang dipiloti Xin Xin dan Suster Nianwei. Deka menunjuk layar. Teriakannya terdengar di seluruh hotel. Jiang Qiansui ini, dia, seorang bangsawan galaksi. Deka benar-benar tercengang. Kali ini ia menghabiskan waktu yang lama di luar negeri untuk urusan bisnis. Namun, itu tidak mungkin lebih dari 1 atau 2 bulan. Siapa sangka dalam waktu sesingkat itu, Hong Dali menjadi seorang aristokrat kehormatan ganda dan bahkan membentuk tim bersama seorang aristokrat galaksi. Bukan itu saja. Dia bahkan berhasil masuk 20 besar tanpa satu pun kill. Intinya, topik diskusi tentang tim Dali melebihi 65 juta. Sial, ini melawan surga. Ini. Sally menatap layar dengan bingung. Lalu tanpa sadar ia menoleh ke wanita seksi di sebelahnya dengan rambut hijau bergelombang. Ia bergumam, Susan, kita masih berencana merayunya waktu itu. Susan berkata dengan lesu, jangan bahas itu. Aku kesal. Di sisi lain, di dalam klub eksklusif tempat ayah Li Tianxing, Li Han Hong berada. Di dalam klub,
Li Hanhong menemani bangsawan tinggi kerajaan, Sir Malon dari sektor Bintang Dimu. Mereka berbasa-basi tanpa tujuan. Tiba-tiba, seorang pengawal bergegas masuk dari samping. Ia berteriak begitu masuk. "Tuan, kabar baik. Tuan Muda Tianxing telah masuk ke 100 besar. Saat ini ia masih berada di posisi pertama." "Haha." Li Hanhong langsung tertawa dan berkata, "Bagus. Bagus. Tianxing tidak mengecewakan. Dengan kekuatan Li Tianxing, hampir bisa dipastikan ia akan masuk 100 besar. Namun, itu tetap kabar baik, karena ia berada di peringkat pertama dan Sir Malon hadir." Li Hanhong melambaikan tangan dan mempersilakan pengawal itu pergi. Ia kemudian dengan sopan berkata, "Sir Malon, tahap promosi untuk 100 tim teratas telah berakhir. Perebutan posisi 10 besar akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya?" Ia terdengar sangat rendah hati. Meskipun ia seorang aristokrat galaksi, dan juga seorang tetua, status Sir Malon masih jauh lebih tinggi daripada dirinya. Terserah." Sesuai dugaan, Malon mengangguk dan berkata, "Karena tahap akhir sudah dekat, pertarungannya akan lebih menarik. Ayo, aku akan lihat apa sebenarnya kemampuan putra, jenius yang kau klaim itu." Di tribun penonton. "Hahaha, Hong Dali ini maju lagi tanpa kill. Luar biasa. Ya. Pertandingan ini adalah pertandingan paling seru yang pernah kutonton. Aku jadi penasaran sekarang. Bagaimana Hong Dali akan bertindak di babak selanjutnya? Bisakah dia melanjutkan tanpa kill? Babak selanjutnya. Itu babak penyisihan dari 100 besar ke 10 besar. Setelah babak itu berakhir, itu akan menjadi babak final. Tim Dali harus mencetak beberapa kill di pertandingan ini, kan? Banyak sekali penonton yang membahas tim Dali Hong Dali. Mengenai juara pertama yang sebenarnya dalam kompetisi, tidak ada yang terlalu memperhatikan mereka. Mau bagaimana lagi? Meskipun tim Annihilation juga kuat, mereka tidak sehebat tim Dali. Mereka tidak mendapatkan kill untuk maju dari 590.000 tim ke 60.000. Mereka tidak mendapatkan kill untuk maju dari 60.000 tim ke 10.000. Mereka tidak mendapatkan kill untuk maju dari 10.000 tim ke 1.000. Mereka masih tidak mendapatkan kill untuk maju dari 1.000 tim ke 100. Hasil ini hanya bisa digambarkan dengan kata keajaiban. Hal seperti ini belum pernah terjadi sejak dimulainya galaksi Super Mecha Wars. Itulah sebabnya banyak sekali orang terkesima dengan betapa serunya pertempuran itu. Semua penonton sangat bersemangat. Rasanya seperti menyaksikan seorang playboy legendaris berdansa waltz di hamparan bunga-bunga indah, tanpa kelopak bunga yang menempel padanya. Seolah-olah ia adalah legenda yang belum pernah dilihat sebelumnya, namun semua orang pernah mendengar tentangnya. Kau lihat, legenda. Oleh karena itu, jutaan penonton berdiri dengan penuh semangat menantikan penampilan Hong Dali berikutnya. Bahkan jika ia kalah dari tim Annihilation Li Tianxing, mereka akan tetap puas. Di ruang VIP tempat para aristokrat galaksi berada, semua aristokrat galaksi, tua maupun muda, berkumpul bersama. Tahap kompetisi berikutnya menarik hati semua orang. Tim Annihilation terkuat akan berhadapan dengan tim Dali yang paling misterius. Pertarungan ini cukup menarik perhatian semua orang di kota utama Shenluo. Lagi pula, pertarungan yang menampilkan tim terkuat dan paling misterius belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah menurutmu Hong Dali akan menang? Menang? Mungkin tidak. Tim Annihilation terlalu kuat. Tapi aku sangat menantikannya. Aku penasaran, apa mereka masih bisa lolos ke babak final tanpa satu pun kill? Aku ragu. Medan perangnya kecil, radiusnya cuma 500 km. Targetnya bisa direbut dengan mudah. Mustahil mereka bisa bersembunyi. Aku menantikan pertarungan mereka dengan tim Annihilation. Hehe. Benar, hanya radius 500 km. Sepertinya pertempuran tak terelakkan. Yin Tianzong mendengarkan diskusi di sekitarnya. Ia kemudian berbalik untuk melihat proyeksi holografik raksasa itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Pertarungan akan segera terjadi. Dali, dasar idiot yang lucu, bisakah kau lolos ke babak final? Perebutan 10 besar. 10 orang. Artinya, hanya tersisa 2 tim, pemenangnya akan menjadi juara. Di pihak Ling Xiaoyi. Saudari Xiaoyi, menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kompetisi? Tanya Liang. Ling Xiaoyi menjawab, bagaimana aku bisa memprediksi hasil apapun yang berhubungan dengan Tuan Muda? Lucifer menambahkan, Tuan Muda itu idiot yang lucu. Dia bukan orang biasa. Sebentar lagi, santai saja dan saksikan kompetisinya. Kompetisi ini memengaruhi hati banyak orang. Semua orang berspekulasi tentang bagaimana pertempuran akan berlangsung. Namun, pada saat ini, anak ajaib kita sedang menguap di pangkuan Lin Yanwei. Dali. Tang Muxin duduk di sebelah Hong Dali. Setelah berbagi pengalaman pertamanya dengan Hong Dali, Tang Muxin tak lagi malu-malu. Ia mengusap paha Dali dan bertanya pelan, selanjutnya akan ada pertarungan 10 besar.
Apa rencanamu? Apa kau siap untuk mulai menghabisinya? Medan perang untuk tahap selanjutnya akan dibatasi hingga radius 500 km. Hong Dali mendengus. Tidak masalah. Kita sudah menemukan rahasia besar di sini. Hasilnya tidak penting. Ayo kita bersenang-senang dan bersiap untuk mengakhiri semuanya. Mereka bisa bertarung sepuasnya. Lagi pula, kita tidak berencana untuk menjadi yang pertama. Bab 895. Pemburu dan yang diburu. Bagi Hong Dali, hasil kompetisi tidaklah penting. Ia hanya tertarik pada aspek hiburannya. Lagi pula, seorang yang super boros seharusnya memikirkan bagaimana ia bisa menghabiskan hartanya dengan bahagia dan tidak mempertaruhkan nyawanya untuk meraih posisi yang tidak berarti. Namun, memang sering terjadi seperti itu. Anda tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, tetapi justru karena Anda terlalu menonjol, mudah untuk menarik perhatian banyak orang. Situasi Hong Dali seperti ini sekarang. Ia tidak ingin terlibat dalam urusan dunia, tetapi ada legenda tentangnya di dunia. Pepohonan mendambakan kedamaian, tetapi angin tak kunjung reda. Mungkin itulah yang menggambarkan situasinya saat ini. Bagaimanapun, setelah mereka masuk ke 100 besar, reputasi Hong Dali yang tidak membunuh orang telah dilirik oleh banyak orang. Bukan hanya penonton, bahkan banyak tim peserta pun tahu bahwa ada tim aneh yang bertekad untuk tidak membunuh siapapun dan malah memilih untuk bersembunyi. Tidak jelas seberapa kuat tim Dali, tetapi banyak sekali orang yang menantikan apa yang akan terjadi saat tim Dali bertemu dengan tim Annihilation. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu istirahat 10 menit segera berakhir. Pertempuran berikutnya adalah yang paling brutal. 10 dari 100 maju. Semua kontestan, harap bersiap. Kalian akan diteleportasi dalam 1 menit, kata suara sistem, mengingatkan semua orang untuk melakukan persiapan akhir. Selanjutnya, kompetisi untuk maju 10 dari 100, diameter lapangan adalah 500 km, semua statistik akan diriset setelah Mesya diteleportasi ke arena dan jumlah pembunuhan akan dihapus. Hitung mundur dimulai sekarang. 30, 29, 28, 27, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Wus. Saat suara sistem selesai menghitung mundur, seluruh 100 kontestan diteleportasi ke suatu area. Bahkan tim Dali, yang berada di dalam mulut Raja Naga 7 warna, pun diteleportasi. Kali ini, orang-orang akhirnya bisa melihat seperti apa tim Dali. Lihat, lihat. Apa Mesya-Mesya itu milik tim Dali? Mereka terlihat sangat keren. Ya, Mesya mereka juga terlihat sangat kuat, jelas tidak kalah dengan tim Annihilation. Ronde ini akan seru. Menurutmu, tim Dali bisa lolos ke babak final? Kurasa kemungkinannya besar. Sulit diprediksi. Tim yang belum pernah mengalahkan siapapun, siapa yang tahu seberapa kuat mereka? Benar juga. Sepertinya sulit membayangkan tim Dali melawan tim Annihilation, kan? Para penonton dipenuhi dengan diskusi dan para aristokrat galaksi juga tegang. Saat itu, di ruang VIP khusus di dalam arena, Li Han Hong dan Sir Malon duduk di sofa sambil mengamati proyeksi holografik raksasa dengan saksama. Bagaimanapun, ini adalah kemajuan 10 dari 100. Ini adalah pertarungan yang patut mereka perhatikan. Pertempuran-pertempuran sebelumnya hanyalah pemanasan untuk seseorang seperti Sir Malon. Tentu saja dia tidak tertarik pada pertempuran-pertempuran itu. Hehe, kali ini sepertinya akan sedikit menarik. Malon menyentuh dagunya, melihat proyeksi holografik, lalu tersenyum dan berkata, putramu seharusnya tidak kesulitan masuk 10 besar. Kita tinggal melihat tim mana lagi yang akan masuk 10 besar. Tim yang lain seharusnya tim kedua, tim Magic Armor Godly Matches. Li Han Hong berkata dengan nada meremehkan, Kapten Feng Wuhen tidak pernah sebanding dengan putraku. Dia telah bertarung dengan putraku selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menang. Lagi pula, dia sedang membicarakan putranya sendiri. Dia jelas tidak akan menyebutkan saat dia kalah telak di planet agung Jiang Qianshui. Wah, sepertinya duel yang sudah ditakdirkan, haha. Sir Malon tersenyum, lalu berkata, baiklah, pertandingannya sudah dimulai. Mari kita lihat kemampuan bertarung putra Anda, lihat bagaimana performanya. 10 dari 100, di level pertempuran ini, kau harus berhati-hati. Li Tianxing melihat sekeliling, ekspresinya tersamar. Sebagai jenius nomor 1 di antara para aristokrat galaksi generasi muda, Li Tianxing bukanlah orang yang akan kehilangan ketenangannya dan bertindak arogan sebelum waktunya. Kontestan. Li Tianxing, tim Annihilation, jumlah pembunuhan saat ini, 0. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan kita temui dulu. Saat ini, Li Tianxing tidak lagi terburu-buru untuk bertemu Hong Dali. Balas dendam memang manis, tetapi persaingan lebih penting. Tidak perlu mengambil risiko seperti itu demi Hong Dali, tidak akan lucu dalam pertempuran sekaliber ini jika ia dikepung dan diserang orang lain saat mencari Hong Dali. Ngomong-ngomong,
ketika kelompok itu mengepungku sebelumnya, tim kedua dan ketiga tidak bergerak sama sekali. Li Tianxing menatap tajam, berpikir. Sepertinya mereka berencana melawanku dan dengan begitu, menarik perhatian Sir Malon. Hehe, oke, kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan pemikiran ini, Li Tianxing mengarahkan Kaisar Roh Mesya miliknya, dan radarnya bergerak cepat bagai badai, memindai secara mendalam segala hal dalam radius 100 km. 3 orang. Ia segera menemukan target, dan Li Tianxing bergegas ke arah mereka tanpa ragu. Ia mampu mengendalikan Spirit Emperor dengan sempurna dan memanfaatkannya secara maksimal. Selanjutnya, beberapa sinar merah melesat keluar. Itu Li Tianxing, lari. Saat suara-suara kebingungan terdengar, ketiga orang itu segera mencoba melarikan diri. Namun, Kaisar Roh Li Tianxing begitu kuat sehingga ketiganya terbunuh di tempat sebelum mereka sempat melarikan diri. Kontestan. Li Tianxing, Tim Annihilation, jumlah pembunuhan saat ini, 3. Hehe, level pertempuran ini terlalu lemah. Li Tianxing mengendalikan Kaisar Roh dan diam-diam berjalan melalui medan perang, dikelilingi oleh tubuh-tubuh Mesya yang jatuh. Dalam waktu singkat, Li Tianxing telah membunuh 7 orang. 4 anggota timnya yang lain membunuh 9 orang. Siapa mangsa selanjutnya? Li Tianxing berjalan pelan dan tiba-tiba berhenti karena 5 titik merah terpampang di radar Mesyanya. Hal ini membuat ekspresi dingin Li Tianxing semakin dingin. 5 orang lagi, pas sekali. Saat ini, jelas terlihat bahwa mereka yang masih bertahan hidup itu kuat. Li Tianxing sangat bersemangat. Semoga pertempuran selanjutnya bisa memuaskanku. Tak lama kemudian, Li Tianxing melihat kelima Mesya itu. Melihatnya, Li Tianxing langsung tertawa. Kukira siapa itu, ternyata tim Self Alliance. Apa kalian sudah menungguku? Li Tianxing tertawa sambil memandangi 5 Mesya di depannya. Kelima Mesya itu sangat cantik, semuanya memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan. Saat ini, kelima Mesya itu berdiri berdekatan, menghadapnya. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan tempat pertama, Li Tianxing tentu saja membaca secara rinci informasi tentang aliansi tim Self yang dipimpin oleh Monchasio. Kelima pilot Mesya dalam aliansi tim Self semuanya ahli dalam pertempuran, dan mereka sangat mahir dalam penghindaran. Lagi pula, fakta bahwa mereka mampu mencapai titik ini dalam kompetisi dan berada di posisi ketiga, tak kurang, merupakan indikasi kekuatan mereka. Untuk Mesya penyerang murni, upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah pembunuhan tertinggi ketiga jauh lebih tinggi daripada upaya yang dibutuhkan oleh Mesya biasa. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa jika tidak ada Mesya dengan keunggulan tak adil seperti Kaisar Roh, tim aliansi Self punya peluang besar untuk menjadi juara. Bahkan sekarang, saat berhadapan dengan mereka, Li Tianxing tak berani gegabah. Kau di sini. Salah satu pemimpin aliansi tim Self melangkah maju dan menggeram. Li Tianxing. Hei, Monchasio. Bibir Li Tianxing terbuka, menyeringai kejam. Kau tak pernah bisa menandingiku sejak kita kecil. Apa kau berharap mengubah keberuntunganmu dengan menantangku kali ini? 3 tim teratas dalam kompetisi ini akhirnya bertemu dalam pertarungan ini untuk maju 10 dari 100. Meskipun mereka sudah berkompetisi sebelumnya, mereka tahu bahwa mereka hanya bisa menarik perhatian Sir Malon jika mereka bertarung dalam pertarungan di mana hanya ada sedikit dari mereka. Lagi pula, pertempuran di mana 100 dari 1000 pemain maju itu terlalu banyak, dan Sir Malon mungkin tidak akan menontonnya. Namun, beliau pasti akan menonton pertempuran itu untuk maju 10 dari 100. Aku tidak tahu apakah keberuntunganku akan berubah. Monchasio menatap Li Tianxing. Tapi cepat atau lambat akan ada pertempuran, dan aku juga ingin melihat seberapa kuat mecamu yang katanya tak terkalahkan itu. Tidak masalah. Li Tianxing mengangguk. 300 keping besi tua yang mengepungku tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan. Tapi, aku tahu mesyamu cukup kuat. Kau bisa mencobanya. Haha, oke. Monchasio langsung bersiap menyerang. Kalau begitu, coba kulihat apa yang bisa dilakukan tim aliansi Selfku melawan Kaisar Rohmu. Di arena, kedua belah pihak saling berhadapan dari jarak jauh. Bang! Kelima anggota tim Self Alliance secara bersamaan menambah kecepatan dan melesat ke 5 arah berbeda. Seluruh tanah retak dan dalam sekejap, kelima anggota itu telah mengambil posisi di sekitar Li Tianxing, mengepungnya. Menarik sekali, ayo. Li Tianxing mencibir. Coba kulihat apakah seranganmu cukup kuat. Serang. Monchasio maju lebih dulu, dan keempat lainnya juga ikut maju. Dalam sekejap, mereka dengan lihai mengeksekusi semua teknik bertarung terkuat mereka. Peng, 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 peng. Suara tinju Mesya yang tak terhitung jumlahnya menghantam armor terdengar. Kelima anggota tim Monchasio bekerja sama dengan mulus. Lagi pula, Li Tianxing sendirian dan agak sulit baginya untuk menghadapi serangan-serangan itu. Namun, ia sama sekali tidak panik. Haha,
kau memang sabar. Li Tianxing tertawa. Ia melambaikan tangannya untuk melindungi beberapa bagian vital dan berkata, sayangnya, serangan sebesar ini tidak efektif bagiku. Mesyamu sangat kuat. Setelah beberapa kali serangan, Monchasio memandangi badan pesawat Spirit Emperor yang dengan cepat memperbaiki diri dan berkata dengan suara rendah, pantas saja semua orang bilang kau akan menjadi juara kompetisi ini. Hanya dengan mesyamu saja, kau memang layak menyandang gelar itu. Kaisar Roh terlalu kuat. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun, untuk bisa sampai di sini, untuk punya nyali menantangmu, Monchasio tiba-tiba tersenyum, aku tidak mungkin hanya mampu melakukan ini. Bab 896. Tinju Aliansi Salve. Untuk mencapai level ini, Monchasio tentu saja memiliki kekuatan yang luar biasa. Lagi pula, ia berbeda dari Hong Dali. Hong Dali bersembunyi di perut Raja Naga Tujuh Warna, Daik, dan sampai di sini dengan mudah. Monchasio sampai di sini dengan kemampuannya sendiri. Haha, aku tahu kalian pasti punya kemampuan hebat. Li Tianxing menatap Monchasio dan timnya lalu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, biarkan aku melihat jurus terkuat kalian dan kita bisa berdamai untuk selamanya. Kita tidak perlu membahas ini lagi. Tentu. Monchasio tak ragu. Ia berteriak, bersiap. Ya, 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 ya. Dalam sekejap, keempat rekannya sepakat serempak. Pada saat yang sama, cahaya hitam melayang di atas mesya mereka. Oh. Melihat situasi seperti itu, Li Tianxing pun ikut serius. Sepertinya kau menguasai energi gelap dengan baik, kau bahkan bisa melindungi mesyamu. Kelihatannya cukup menarik. Gemuruh. Arus udara hitam pekat mulai menyelimuti kelima mesya tim Salve Alliance, memenuhi area seluas 2 km. Li Tianxing bisa merasakan aura mengancam di antara arus udara hitam tersebut. Itu memang langkah terbaik mereka. Menakjubkan. Inilah yang kami kuasai setelah 3 tahun berlatih. Jurus terkuat kami. Mesya Monchasio melayang di udara. Lumayan. Demi mencegah kehancuran Bima Sakti, demi menjaga perdamaian di Bima Sakti, demi cinta dan keadilan sejati, kita adalah tim aliansi Salve dengan persahabatan yang tak pernah berakhir. Monchasio, pergilah ke neraka. KKK. Tanah mulai retak, pegunungan di sekitarnya mulai berguncang, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Kekuatan pecahan kerikil itu cukup untuk membuat kulit kepala mati rasa. Dia datang. Li Tianxing siap bertahan. Lagi pula, kemampuan kelima orang ini sungguh luar biasa. Jika dia tidak memiliki kemampuan memanipulasi es dan menghadapi musuh, dia bukanlah lawan yang sepadan. Saat itu, kekuatan Monchasio dan timnya sedang berada di puncaknya. 5 orang di antara mereka berteriak serempak, Salve. Aliansi. Tinju. 5 orang, 5 mesya, menyerang bersamaan. Kekuatan mengerikan itu meledakkan semua gunung di sekitarnya. Cahaya hitam raksasa itu menghantam Kaisar Roh. Dalam sekejap, armor Kaisar Roh hancur berkeping-keping. Serangan itu cukup kuat untuk merusak pertahanan kuat Kaisar Roh. Di luar di tribun penonton. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan menatap kosong ke arah pemandangan di depan mereka. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Sang Kaisar Roh yang selama ini dikenal dengan serangan dan pertahanannya, rusak parah hanya dengan satu gerakan dari aliansi tim Salve. Serangan yang sangat kuat. Mesya Kaisar Roh yang defensif benar-benar rusak. Tim ini sungguh luar biasa bisa maju ke tahap ini. Ya. Mereka memang sangat kuat. Sayang sekali lawan mereka adalah Kaisar Roh. Terlalu kuat. Ini sudah dianggap sebuah prestasi. Serangannya memang sangat kuat. Li Tianxing duduk di kokpit. Evaluasi sistem terhadap mesya itu terus-menerus membunyikan peringatan, tingkat kerusakan mesya, 24%, tingkat kerusakan mesya, 29%, tingkat kerusakan mesya, 33%. Pada akhirnya, tingkat kerusakan Kaisar Roh Li Tianxing mencapai 37%. Harus kuakui, jurusmu memang sangat dahsyat. Wajah Li Tianxing tampak buas. Ia tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, menghadapi Kaisar Rohku, itu masih belum cukup. 37% adalah kerusakan terbesar yang pernah diderita Kaisar Roh. Lagi pula, serangan sebelumnya yang dilakukan oleh lebih dari 300 orang hanya menyebabkan 19% kerusakan pada Kaisar Roh. Kali ini, hanya ada 5 orang, dan mereka berhasil menimbulkan kerusakan yang begitu parah. Hal itu cukup membuat Monchasio dan anak buahnya merasa bangga atas pencapaian mereka. Namun ini jelas tidak cukup. Karena kau sudah selesai beraksi, giliranku sekarang. Li Tianxing tertawa terbahak-bahak dan melancarkan serangan terkuat Kaisar Roh. Selamat tinggal, Monchasio. Galaksi Terminal. Ziz. 6 sinar lampu merah langsung menembus mesya Monchasio dan timnya. Pertempuran pun berakhir. Kontestan. Li Tianxing. Tim Annihilation. Jumlah kill saat ini, 8. Keluar dari arena,
Monchasio duduk di sofa di area istirahat dan mendesah. Mesya Li Tianxing terlalu menakutkan. Monchasio menyeka keringat dingin di dahinya. Saya sudah beberapa kali ikut serta dalam galaksi Super Mesya Wars ini, tetapi belum pernah bertemu Mesya dengan pertahanan sekuat ini. 5 anggota tim Salve Alliance bahkan berhasil menembus pertahanan pesawat ruang angkasa tingkat stellar, tetapi serangan kami hampir tidak melukai Kaisar Roh. Kekuatan tinju aliansi Salve mereka sungguh mengesankan. Tapi siapa sangka serangan sekuat itu, ketika dilancarkan kepada Kaisar Roh, hanya akan menimbulkan kerusakan yang sangat kecil. Sungguh menakutkan. Sepertinya Kaisar Roh akan menang kali ini. Monchasio melirik proyeksi holografik di luar dan tiba-tiba tersenyum. Aku penasaran siapa yang akan menjadi lawan terakhirnya. Mesya Dewa Armor Sihir Tim Wuhen. Atau tim Dali yang misterius. Di sisi lain, di dalam kamar Malon dan Li Hanhong. Pertarungan tadi cukup menarik. Malon mengangguk puas. Lumayan. Kau benar-benar telah berinvestasi cukup banyak kali ini. Pertahanan Kaisar Roh sungguh mengesankan. Serangan dahsyat tadi tidak berhasil membunuh Kaisar Roh. Malon terkejut. Sepertinya banyak anak muda berbakat di sini. Kelima orang tadi bisa menerapkan energi gelap ke Mesya. Mereka cukup terampil. Haha, masih lumayan. Li Hanhong bertanya dengan hati-hati, jadi, Tuan Malon, penampilan anakku tidak buruk. Bagaimana penampilan orang lain bukanlah urusan Li Hanhong. Yang ia pedulikan adalah apa yang Malon pikirkan tentang penampilan putranya. Dia lumayan. Malon tidak memuji atau mengkritik secara eksplisit. Ia berkata dengan tenang, saya harus terus menonton untuk melihat penampilannya. Saya berharap bisa melihat lebih banyak penampilan yang menarik. Ya. Aku yakin akan ada. Li Tianxing menyingkirkan tim Salve Alliance. Di pihak Hong Dali, mereka akhirnya bertemu lawan pertama mereka. Sebuah mesya merah yang tampak perkasa dan kuat. Tingginya 50 meter dan sangat besar serta mengesankan. Di tengah keramaian. Cepat, lihat. Tim Dali akhirnya bertemu lawan mereka. Hahaha. Menurutmu tim mana yang akan menang? Sudah waktunya. Tim Dali akhirnya ditemukan. Apa menurutmu mereka akan mulai bertarung? Omong kosong, mereka harus. Kalau tidak, bagaimana ini bisa disebut kompetisi? Kemajuan 10 dari 100, pertarungan pasti akan terjadi ketika dua tim bertemu. Hanya satu yang bisa bertahan. Tidak ada jalan keluar lain. Sayang sekali. Mungkin itu berlaku untuk tim lain. Tapi berbeda untuk Hong Dali. Kalian tim Dali yang paling misterius. Pilot yang mengendalikan mesya merah itu menatap Hong Dali. Mesyanya jauh lebih tinggi daripada Grand Zone milik Hong Dali, jadi sepertinya ia sedang meremehkan Hong Dali. Namun, nadanya tidak terdengar seperti itu. Sejujurnya, aku sangat ingin bertarung denganmu. Tapi itu tidak akan menyenangkan. Ya, apa maksudnya? Itu, kamu nggak mau bertarung, tanya Hong Dali penasaran. Ini kompetisi. Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak bertarung? Hahaha, bertarung itu tidak seru. Pilot mesya merah itu tertawa terbahak-bahak. Akan merusak pemandangan kalau aku membunuhmu. Dan kalau kau membunuhku, rekor 0 pembunuhanmu akan terpecahkan. Sama-sama tidak seru. Tentu saja, yang penting aku punya kesadaran diri. Mustahil bagiku mengalahkan Kaisar Roh. Kalau begitu, mendingan aku melakukan sesuatu yang menyenangkan saja. Dia terkekeh dan senyum sinis muncul di wajahnya saat berkata, sebaiknya aku pura-pura tidak melihatmu. Hahaha. Maaf, aku akan cari orang lain untuk bersenang-senang. Lalu, dia tertawa jahat. Aku menantikan pertarunganmu dengan Li Tianxing. Haha. Sialan. Kok bisa-bisanya dia lakuin itu? Jangan pergi, aku bakalan ngalahin kamu 300 ronde dulu baru kita ngomong. Hong Dali menatap punggungnya saat ia berjalan pergi dengan tenang, lalu menatap Tang Muxin dan yang lainnya. Grand Zone yang berada di bawah kendali Hong Dali tiba-tiba terduduk. Hong Dali merasa tertekan. Ini bukan seperti yang seharusnya. Aku datang ke sini hanya untuk melawan seseorang. Kenapa tidak ada yang mau melawanku? Aku bahkan tidak bisa kalah dengan sengaja. Dia hanya berpikir untuk bersenang-senang saat mengikuti kompetisi ini. Dia tidak menyangka bisa mencapai 100 besar di mana 10 orang akan terpilih. Dan jelas yang lain menantikan pertarungannya dengan Li Tianxing. Sial, caraku berkompetisi pasti salah. Ada yang salah dengan naskah ini. Sutradara, aku ingin naskahnya diubah. Hong Dali depresi, dan Feng Wuhen juga depresi. Meskipun tim Magic Armor Godly Mesya mereka kuat, masih ada perbedaan besar dibandingkan dengan tim Annihilation milik Li Tianxing. Kedua tim bertarung selama setengah jam. Dengan kelincahan mereka, Feng Wuhen telah menyebabkan banyak masalah bagi Li Tianxing, sungguh disayangkan. Terlepas dari semua masalah itu, ia tidak mampu mengalahkan Li Tianxing. Hasilnya,
hanya dua tim yang tersisa di babak ini. Tim Annihilation. Pemimpin. Li Tianxing. Total pembunuhan tim, 42. Tim Dali. Pemimpin. Hong Dali. Total pembunuhan tim, 0. Bab 897. Yang paling misterius vs yang terkuat. Internet menjadi gila. Pertarungan terakhir yang menentukan di musim Galaxy Super Mecha Wars ini, tim Annihilation yang diwakili oleh Li Tianxing, melawan tim Dali yang diwakili oleh Hong Dali. Tim Annihilation telah menjadi tim terkuat sejak awal kompetisi ini. Jumlah kill terbanyak. Pertahanan terkuat. Serangan terkuat. Tim Dalinya Hong Dali adalah tim yang paling misterius. Mereka sama sekali tidak pernah mencetak kill sejak awal kompetisi hingga sekarang. Hal ini mengakibatkan skenario di mana tidak ada yang tahu seberapa kuat tim ini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa tim ini beranggotakan orang-orang yang sangat muda. Seberapa muda? Yang tertua adalah Dewi Xing, Lin Yanwei, yang berusia 24 tahun. Sisanya, Hong Dali berusia 18 tahun, Tang Muxin 18 tahun, Jiang Qiansui 18 tahun, Lin Chuyin 18 tahun, dan yang termuda baru berusia 9 tahun. Bisakah tim seperti ini melawan tim Annihilation pimpinan Li Tianxing? Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah mereka akan berhasil. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Galaxy Super Mecha Wars ini sungguh seru. Di forum resmi Galaxy Super Mecha Wars, topik seputar pertempuran terakhir menguasai segalanya bagaikan badai. Kali ini waktu istirahatnya setengah jam. Untuk mengetahui pendapat orang lain tentang pertempuran ini, Yin Tianzong menyalakan komputer. Hanya dengan sekali pandang, ia benar-benar terkejut. Tim Annihilation, jumlah topik 12.895.463. 12 juta topik itu banyak. Saat itu, jumlah topik di tim lain hanya 3 hingga 5 juta. Hasilnya harus dibandingkan untuk mengetahui posisi masing-masing tim, perlu membandingkan jumlah semua tim, ternyata, tim Annihilation benar-benar hancur. Tim Dali yang paling misterius, jumlah topik, 130.965.231. Jumlah topiknya telah melampaui 100 juta. Jumlahnya telah mencapai angka yang mengerikan, 130 juta, 130 juta. Ketika Yin Tianzong dan para bangsawan galaksi yang berdiri di belakangnya melihat angka ini, mereka semua terkesiap bersamaan. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan, ya. Ini kemenangan yang luar biasa. Ya, 12,8 juta topik dibandingkan dengan 130 juta topik. Jika angka-angka ini bisa digunakan sebagai kekuatan serangan, Li Tianxing akan langsung dibasmi oleh Hong Dali. Ini luar biasa. Benar. Waktunya pertarungan final 10 dari 100, dan mereka masih belum dapat kill. Aku yakin banyak yang sudah menunggu pertarungan terakhirnya, kan? Itu sudah pasti. Cepat, lihat apa kata orang-orang tentangnya. Jadi, dengan pola pikir bahwa mereka hanya menonton kegembiraan dan tidak punya keraguan untuk mengipasi api, sekelompok anak muda yang biasanya bosan itu mulai membaca topik-topik mengenai tim Dali milik Hong Dali di internet. Perang Mecha Super Galaxy ini benar-benar penuh kejutan. Yang terkuat vs yang paling misterius. Menurutmu siapa yang akan menang? Dilihat, 63.254.325, balasan, 1.254.689, suka, 2.354.854. Saudara-saudara, ada begitu banyak drama di atas panggung. Saya akan memberitahu semua orang berapa perkiraan peluang mereka untuk menang atau kalah. Dilihat, 54.154.412, balasan, 1.021.545, suka, 3.265.411. Puluhan ribu topik seperti itu diposting setiap detiknya. Banyak topik yang hampir terkubur sepenuhnya di lautan topik yang luas begitu dipublikasikan, dan tidak dapat dilihat sama sekali. Tak peduli apapun, Hong Dali berada di pusat keributan itu. Semua orang sedang membaca postingan itu dengan gembira ketika sebuah postingan tiba-tiba muncul di pandangan semua orang. Tim Annihilation sangat kuat, tim Dali hanya bisa menyerah jika bertemu mereka. Kau pikir mereka bisa menang? Dasar konyol, nama pengguna penulisnya adalah Master of My Own. Sial, sombong sekali. Ini tidak bisa ditoleransi. Yin Tianzong segera memasuki utas dan mulai memarahi. Raja tidak bersalah karena menembakmu, pemilik topik, dasar bodoh, apa kau sudah gila? Aku sudah mengamati wajahmu, penuh kerutan sampai rasanya seperti kembali ke masa lalu. Kenapa kau duduk di bangku dengan wajahmu? Kenapa kau makan dengan bokongmu? Penampilanmu benar-benar menjijikkan sampai babi pun tidak akan menyukaimu. Melihatmu sebahagia orang bodoh, aku jadi teringat leluhurmu. Si bodoh bahagia, dan kaulah versi singkatnya. Lihat wajahmu yang menyebalkan itu, tetaplah di rumah. Jangan keluar dan mencemari masyarakat. Aku takut muntah kalau melihat wajahmu.
Omelannya merupakan suatu seni, dan kata-kata yang digunakannya membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai, Yin Tianzong tersenyum. Wah, rasanya senang sekali memarahi orang lain. Ya, jauh lebih baik daripada membunuh orang. Beginilah yang akan kulakukan kalau bertemu orang bodoh lagi. Hahaha. Ketika Yin Tianzong selesai dengan omelannya, orang-orang yang membalas setelahnya menjadi bersemangat. Baguslah kalau dimarahi. Pemilik topik jelas-jelas iri dengan bakat orang lain. Benar, kan? Sekuat apapun tim Annihilation, mereka bisa apa? Kalaupun tim Dali kalah, aku tetap penggemar berat mereka. Gigit aku kalau nggak setuju. Otak pemilik topik itu bengkok. Terkonfirmasi. Kelompok sampah tak masuk akal ini. Li Tianxing membalik meja dengan marah. Ia menggerutu. Sialan, Raja tidak bersalah karena menembakmu, itu, lebih baik jangan biarkan aku menemukanmu. Kalau tidak, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya hidup dalam kesengsaraan. Kau tak akan mau hidup lagi, tapi kau tak bisa mati. Ia terus melampiaskan amarahnya sejenak, sebelum seorang penjaga tiba-tiba masuk dan berkata dengan hormat, Tuan muda, Tuan meminta Anda untuk pergi ke sana sebentar. Katanya ada beberapa instruksi penting untuk Anda. Lord Malone juga ada di sana. Lord Malone juga ada di sana. Lord Malone, seorang bangsawan tinggi dari sektor bintang Dimu, juga hadir. Ini sungguh luar biasa. Li Tianxing segera menenangkan emosinya dan merapikan pakaiannya dengan hati-hati. Kemudian, bersama para pengawal, ia tiba di ruang VIP premium tempat Lord Malone berada. Ayah, aku di sini. Begitu memasuki pintu, Li Tianxing buru-buru menyapa kedua pria itu. Hehe, Tianxing, kau di sini. Li Hanhong sangat senang putranya yang sangat berbakat telah tiba. Ia tersenyum dan berkata, mari. Perkenalkan. Ini Tuan Malone yang terhormat, bangsawan tinggi dari sektor bintang Dimu. Kau harus hormat. Yang terhormat Lord Malone, apa kabar? Setelah diperkenalkan oleh ayahnya, Li Tianxing buru-buru berlutut dengan satu kaki dan melakukan salam standar yang biasa dilakukan seorang junior ketika bertemu dengan seorang tetua. Ia berkata dengan hormat, bintang beta Li Tianxing memberi salam kepada Lord Malone. Ngomong-ngomong, jika kita mengabaikan fakta bahwa ia mengutamakan dirinya sendiri dan mengabaikan alam semesta, serta hanya fokus pada penampilan dan bentuk tubuhnya, Li Tianxing jelas merupakan sosok yang mencolok. Latar belakang keluarganya sangat baik dan dia berbakat. Dia selalu menjadi yang paling menonjol di antara teman-temannya. Sikapnya telah dipupuk sejak kecil dan itu sungguh luar biasa. Lumayan. Bahkan Lord Malone yang sangat cerewet pun memiliki kesan pertama yang cukup baik tentang Li Tianxing. Ia mengamati Li Tianxing dengan saksama, lalu mengangguk puas. Ya, pemuda yang menjanjikan, bagus. Kau sudah berhasil masuk ke final kompetisi ini. Jika kau menang, aku akan segera membawamu kembali ke sektor bintang Dimu untuk menjalani pelatihan khusus. Dia telah menerima $1 miliar galaksi dari mereka. Bagaimanapun, Lord Malone setidaknya harus bersikap ramah. Jika dia bisa membantu mereka sedikit sekarang, akan mudah untuk mendapatkan lebih banyak uang dari mereka di masa depan, kan? Jadi, Malone masih sangat ramah terhadap Li Tianxing. Terima kasih, Tuan Malone. Terima kasih, Tuan Malone. Mendengar ini, Li Hanhong sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tianxing pasti akan mendapat tempat pertama. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Li Tianxing juga menahan kegembiraan yang muncul di hatinya dan berkata dengan suara serius, aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Malone. Juara pertama. Asal dia juara, dia bisa pergi ke sektor bintang Dimu bersama Lord Malone. Pikiran ini membuat Li Tianxing ingin tertawa terbahak-bahak. Oke, Tianxing, pertandingannya akan segera dimulai. Li Hanhong tahu putranya pasti sangat bersemangat saat itu. Ia tertawa dan berkata, pergi dan bersiaplah. Meskipun lawan terakhir ini tidak terlalu kuat, kau tidak boleh gegabah. Baiklah, ayah. Li Tianxing membungkuk kepada Lord Malone. Lord Malone, kalau begitu saya permisi dulu. Pergi. Malone melambaikan tangannya dengan lembut. Begitu dia meninggalkan ruang VIP premium, Li Tianxing dengan tenang mencari tempat sepi lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, juara pertama. Asal aku juara pertama, aku bisa pergi ke markas sektor bintang Dimu dan menjalani pelatihan khusus. Bangsawan galaksi, Hong Dali, Jiang Qiansui, kalian semua sampah. Aku, Li Tianxing, yang terbaik. Sekembalinya aku dari pelatihan, kalian semua yang telah mempermalukanku akan mati mengenaskan. Hahaha. Hong Dali, sekarang saatnya pertarungan terakhir. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kau lakukan. Di tempat lain, tempat Hong Dali berada. Hong Dali dan 6 orang lainnya duduk di sofa di ruang tamu.
Tang Muxin memeluk lengan Hong Dali dan berkata lembut, "Dali, pertarungan terakhir sudah dekat, apa yang harus kita lakukan?" Membayangkan lawan kita adalah Li Tianxing saja membuatku ingin menghajarnya habis-habisan. Li Tianxing adalah orang pertama yang melarikan diri ketika bumi dalam bahaya. Sesantai apapun Hong Dali, ia tak mungkin membiarkan masalah ini begitu saja. Lagi pula, semua orang di bumi hampir mati karena Li Tianxing. Kalau sudah begini, ayo kita bertarung, Hong Dali mendengus. Aku sudah berencana untuk melawan lawan acak dan kalah, aku tidak menyangka akan benar-benar mencapai final. Pokoknya, kita harus mengalahkan Li Tianxing cepat atau lambat, sekarang adalah waktu yang tepat. Ia membuatnya terdengar mudah, tetapi tim Li Tianxing sangat kuat. Anggota tim lainnya merasa tidak percaya diri. Dali, aku juga ingin mengalahkan Li Tianxing, tapi bisakah kita? Jiang Qiansui masih sedikit khawatir. Berhasil masuk final memang penting, tapi bertarung itu hal lain. Pertarungannya bukan masalah, masalahnya adalah, bisakah mereka menang? Kita lihat saja nanti. Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Kita jalani saja selangkah demi selangkah. Dengan karakter Li Tianxing yang kasar, dia pasti ingin berhadapan langsung denganku. Lagi pula, dia pernah dipermalukan olehku sebelumnya, jadi serahkan saja padaku, dan kalian semua bisa urus sisanya. Bab 898. Pertempuran akan segera dimulai. Di sisi lain, di ruang pribadi yang tenang, Jiang Dongliu duduk di sofa dengan mata terpejam. Ia menggosok pelipisnya dengan muram. Dia memang depresi. Awalnya, dia mengatur agar Jiang Qiansui membentuk tim dengan Hong Dali. Lagi pula, Hong Dali punya pops yang sangat mengesankan, White Beard Get. Tapi syaratnya mereka ikut kompetisi hanya untuk bersenang-senang. Lagi pula, tidak mudah meraih juara pertama di kompetisi seperti ini, kan? Awalnya, Hong Dali memang berpikir begitu. Ia hanya ingin bersenang-senang. Sayang sekali jika tidak ikut serta setelah menjelajah alam semesta dari bumi. Karena itu, dengan segala yang dibutuhkan, ia pun mengikuti kompetisi ini. Hasilnya mengkhawatirkan. Hong Dali benar-benar masuk final. Final, siapa sangka dia bisa masuk final. Tanpa kill. Ratusan juta orang di seluruh kota Shenluo menyaksikannya. Mustahil meyakinkan Hong Dali untuk menyerah dalam kompetisi saat ini. Namun, jika mereka benar-benar bertarung dan Hong Dali menang karena keberuntungan. Mustahil. Mustahil baginya untuk menang. Jiang Dongliu menghibur dirinya sendiri. Hong Dali tidak mungkin menang. Li Tianxing dan keempat bawahannya sangat kuat. Tidak akan mudah bagi Hong Dali untuk menang. Tidak boleh terjadi apa-apa. Kalau tidak, jika mereka benar-benar menang dan ketahuan oleh si mesum Malon. Kemenangan itu memang hal yang baik. Sebelumnya, ketika Li Tianxing melarikan diri, hubungan kedua belah pihak memburuk. Lagi pula, Jiang Qiansui hampir dibunuh oleh Li Tianxing. Kemenangan akan membuat Li Tianxing depresi, tetapi Jiang Dongliu justru senang. Masalahnya adalah keberadaan Malon. Malon sangat cabul. Sebagai salah satu dari 5 raja, Jiang Dongliu sepenuhnya menyadari hal itu. Jika Hong Dali memenangkan juara pertama dan menarik perhatian Malon, ia akan melihat bahwa tim Hong Dali penuh dengan wanita-wanita cantik, mungkinkah ia menutup mata terhadap mereka? Itu jelas mustahil. Ketika itu terjadi, dan Malon mengincar beberapa wanita itu, Hong Dali pasti tidak akan setuju. Ia kemudian akan melawan mereka. Bangsawan galaksi melawan bangsawan tinggi sektor bintang Dimu. Lelucon macam apa itu? Mereka akan kalah dalam sekejap. Kalau mereka menyerahkan para wanita itu. Mustahil. Lagi pula, cucunya, Jiang Qiansui, ada di tim, apa dia akan menyerahkan cucunya sendiri? Ini mengkhawatirkan. Jiang Dongliu tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa keberuntungan Hong Dali harus begitu baik? Jiang Duxing juga tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ia hanya bisa berkata, "Ayah, kurasa ada kemungkinan Dali akan kalah dari Li Tianxing." Hanya dari segi kemampuan, Li Tianxing mungkin lebih baik. Jiang Dongliu hampir menangis. Tapi aku khawatir keberuntungannya terlalu bagus. Bagaimana kalau dia menang? Oleh karena itu, pertempuran luar biasa dari galaksi Super Mecha Wars ini dimulai di tengah sorak-sorai seluruh warga kota Shenluo, di tengah rasa penasaran seluruh peserta, di tengah langkah-langkah penuh perhitungan seluruh bangsawan galaksi. Para pemain dari kedua tim, harap bersiap, sistem mengumumkan. Ini adalah pertandingan final. Diameter lapangan, 50 km. Setelah pemain dari kedua tim masuk, tim yang pemain terakhirnya berada di lapangan akan menjadi juara kompetisi ini. Aturannya sederhana, hanya siapa yang menang dan siapa yang bisa bertahan paling lama. Siapapun yang bertahan hidup akan menjadi juara. Para kontestan, silakan bersiap untuk teleportasi, 30, 29, 28, 27, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0, teleportasi. Wuih.
Hong Dali dan yang lainnya duduk di meja mereka. Kegelapan menyelimuti mata mereka, lalu, lingkungan sekitar mulai berubah. Ketika mereka bisa melihat dengan jelas lagi, mereka berlima berdiri di medan pertempuran terakhir. Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Tang Muxin. Haruskah kita bertarung bersama atau sendiri-sendiri? 5 lawan 5 terakhir. Sangatlah penting untuk merumuskan rencana pertempuran yang terperinci. Ini tidak bisa dianggap enteng. Hong Dali berkata dengan sangat tenang, semua orang bisa bergerak bebas, pergi kemanapun kalian mau, dan melawan lawan secara langsung. Hong Dali masih sama tidak berperasaannya. Lagi pula, dengan ketidaksabaran Li Tianxing, ia pasti akan menghadapi Hong Dali 1 lawan 1. Karena itu, ia membagi semua orang dan menghadapi Li Tianxing sendiri. Yang lain harus bergantung pada diri mereka sendiri. Sebuah tim yang sukses, entah menang atau kalah pada akhirnya, jika seseorang dapat merasa lega karena bergantung pada anggota tim lainnya, itulah yang terbaik. Tanpa diragukan lagi, Hong Dali telah melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, meskipun ia mengatakannya tanpa perasaan, Jiang Qiansui merasa sangat hangat di hatinya. Manusia adalah makhluk yang emosional. Semua orang merasa nyaman dan tenang. Oke. Semua orang mengangguk serempak. Tang Muxin mengingatkan dengan lembut. Dali, hati-hati. Ya. Jangan khawatir. Hong Dali terkekeh dan melambaikan tangannya. Hati-hati saja. Yang penting jangan marah. Karena semuanya sudah diatur, langkah berikutnya adalah setiap orang harus keluar sendiri-sendiri. Benar saja, seperti yang diprediksi Hong Dali, Li Tianxing bertekad untuk tampil baik. Tak lama kemudian, suara Li Tianxing terdengar. Hong Dali, karena kita sudah sampai di titik ini, kita harus melakukan sesuatu yang berarti, kan? Hehe, apa yang bisa berarti di antara kita berdua? Tanya Hong Dali tenang. Katakan saja apa yang kau mau. Apa yang kau inginkan? 1 lawan 1. Li Tianxing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Raja melawan Raja. Aku dan kau. Sisanya bisa mencari lawan mereka sendiri. Oh, oke. Seperti dugaanku, Hong Dali tidak menolak. Kalau begitu, kita berdiri saja di sini. Benar sekali. Kata Li Tianxing, kita akan mulai setelah mereka selesai bertarung. Ini perawatan terbaik yang bisa kuberikan padamu. Hahaha. Aku yakin kau akan setuju, kan? Tidak masalah. Hong Dali mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Oke. Li Tianxing mengangguk. 4 anggota timku sudah menyebar. 1 di setiap sudut. Begitu mereka melihat seseorang sendirian, mereka akan melancarkan serangan. Jika mereka bertemu pasangan, mereka akan memanggil bala bantuan. Bagaimana? Maksudmu mereka akan bertarung jika 1 lawan 1? Jika ada 1 orang dari 1 tim dan 2 orang dari tim lain, mereka akan memanggil orang lain sebelum mulai bertarung, kan? Hong Dali segera mengerti maksud Li Tianxing. Ada yang lain. 1 hal lagi, Li Tianxing tersenyum. Mereka yang telah bertempur harus menunggu kita selesai bertempur. Mereka tidak boleh dibiarkan melanjutkan pertempuran. Setuju. Hong Dali setuju. Kalau begitu, sudah diputuskan. Oleh karena itu, semua orang memulai. Di pihak Li Tianxing tersenyum dan berkata kepada 4 orang di sekitarnya, baiklah, 1 lawan 1, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian semua, bukan? Tentu saja. 4 anggota timnya bergegas keluar. Kalau kita tidak bisa menang, kita akan berlatih sia-sia. Hahaha, tentu saja. Li Tianxing bertepuk tangan. Remukan mereka. Di tribun penonton. Semua penonton berkeringat karena gugup. Mereka menyaksikan ke-10 mesia itu bertarung dalam radius 50 km. Tak lama kemudian, para penonton menyadari bahwa mereka tidak langsung bertarung pada pandangan pertama. Sebaliknya, mereka memilih bertarung 1 lawan 1, raja melawan raja. Metode seperti itu persis seperti yang dikatakan Li Tianxing. Pemimpin melawan pemimpin, anggota melawan anggota. Hampir semuanya 1 lawan 1, terkadang ada pertarungan 2 lawan 2. Singkatnya, metode seperti itu meningkatkan kenikmatan menonton para penonton. Cepat, lihat. Mereka sudah mulai bertarung. Para penonton menyaksikan dengan cemas. Siapa yang akan melawan siapa duluan? Semua orang memperhatikan 8 anggota di lapangan dengan saksama. Tak lama kemudian, seorang penonton berseru. Cepat, lihat. Mesia merah dari tim Dali sedang melawan mesia hitam dari tim lawan. Ya ampun, mesia hitam itu Judica berlengan 3. Dia sangat kuat, mereka menyebutnya sesuatu, neraka. Super kuat, mesia merah itu juga tidak terlihat terlalu lemah. Apa nama mesia itu? Kudengar namanya Falchion. Aku penasaran apakah dia bisa mengalahkan Judica. Yin Tianzong dan yang lainnya menyaksikan dari ruang VIP dengan keringat dingin. Falchion melawan Judica, mungkinkah? Di sisi Malon,
Ia mengelus kumisnya dan tersenyum. Pertempuran pertama akan segera dimulai. Apa nama mesia hitam itu? Judica, Lord Malone. Li Hanhong tertawa. Harganya 280 juta, dan sangat kuat. Pilotnya adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam. Sangat kuat. Bagus. Malone mengangguk. Mari kita saksikan dan lihat hasil kompetisi ini. Semua orang menyaksikannya sambil berdebar-debar. Di layar proyeksi holografik yang besar, Besimo mengendalikan tubuh Judica yang seperti ular dan mendekati lawannya perlahan. Ia melangkah dengan hati-hati. Lagi pula, ini final. Kesalahan apapun tak termaafkan. Jika ia menyebabkan timnya kalah dalam kompetisi, nasib Besimo dapat diramalkan. Kedua mesia itu terus bergerak maju perlahan menuju satu sama lain. Tak lama kemudian, Besimo melihat Falchion, yang tingginya hampir sama dengan Judicanya. Besimo terdiam saat tatapan mereka bertemu. Meskipun mereka berada di final, sopan santun tetap harus diperhatikan. Ini adalah tanda penghormatan terhadap lawan yang kuat. Saya Besimo, seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam di bawah Tuan Muda Tianxing, kata Besimo dengan tenang. Silakan perkenalkan diri Anda. Jawaban Lin Chuyin sederhana dan mudah dipahami. Lin Chuyin. Begitu saja, pertarungan pertama di babak final, Falchion yang dibawa kendali Lin Chuyin melawan Besimo, sang bangsawan kehormatan tingkat hitam, Judica. Pertarungan akan segera dimulai. Bab 899. Menang. Saat Lin Chuyin bertarung melawan Besimo, pertarungan tersebut menarik perhatian semua orang. Dalam kompetisi ini, meskipun kekuatan Besimo telah dibayangi oleh Li Tianxing, itu tidak akan memengaruhi fakta bahwa ia adalah lawan yang sangat kuat. Sepanjang permainan, jumlah kill Besimo bahkan tak tertandingi oleh pemimpin tim Magic Armor Godly Mechas, Feng Wuhen. Kemungkinan besar ia menahan diri. Lagi pula, sebagai anggota tim, tidak baik baginya untuk mengungguli sang kapten. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang menunggu dengan penuh harap. Mereka tak sabar melihat Besimo menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Menghadapi salah satu anggota tim Dali yang paling misterius, bagaimana Besimo akan bertindak? Dan Falchion merah itu, bagaimana ia akan bertindak? Di arena. Maaf. Meskipun kau seorang wanita, aku punya alasan untuk melawanmu. Maafkan aku, kata Besimo dengan nada serius. Meskipun ia seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam, karakternya tidak terlalu buruk, setidaknya ia sopan kepada Lin Chuyin. Lagi pula, siapapun yang bisa mencapai tahap kompetisi ini bukanlah orang biasa. Lagi pula, Besimo telah mendengar Li Tianxing memperkenalkan mesia Lin Chuyin, dan kedengarannya sangat kuat. Oh, apa bedanya laki-laki dan perempuan? Lin Chuyin memberikan jawaban yang sangat klasik. Kenapa kita tidak bisa bertarung? Ini. Besimo sedikit bingung. Tidak mudah baginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran ini, dan hanya beberapa patah kata dari Lin Chuyin membuatnya goyah. Baiklah, hati-hati. Seperti kata pepatah, siapa yang menyerang lebih dulu akan menang. Besimo langsung menyerang. Neraka dulu. Dengan gemuruh, Judica yang berwarna abu-abu kehitaman segera melancarkan serangan pertamanya, First Hell, sebuah serangan yang bertujuan untuk menguji kekuatan musuh. Lagi pula, lawannya belum pernah membunuh sejak awal kompetisi hingga sekarang. Besimo sama sekali tidak tahu apa sebenarnya kemampuan Falchion. Neraka pertama memanggil neraka glasial besar yang membekukan semua yang terlihat sebelum menghancurkan musuh menjadi berkeping-keping. Besimo telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan serangan ini. Meskipun dimaksudkan sebagai serangan penyelidikan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bersemangat bersemangat. Dalam sekejap, area dalam radius 10 km di lapangan membeku. Tanah dan langit menjadi putih seluruhnya. Kemudian, Judica, yang memiliki ekor ular dan tubuh manusia, berubah menjadi wujud keduanya dan seekor kalajengking raksasa menerjang langsung ke arah Lin Chuyin. Saat dalam keadaan beku, mesia apapun yang terkena serangan ini akan hancur berkeping-keping. Dada seluruh penonton di arena terasa sesak. Lalu, 10 detik kemudian, mereka semua tercengang. Terdengar ledakan keras dan sebuah benda tak dikenal muncul di depan Falchion. Judica, yang awalnya menuju Falchion, malah terpantul dan menabrak gunung besar di dekatnya. Boom! Gunung itu, meskipun padat, sudah membeku karena suhu yang sangat rendah dan langsung hancur berkeping-keping ketika Judica menabraknya. Apa? Besimo menatap Falchion yang masih utuh dan tidak terluka, dengan mulut ternganga tak percaya. Besimo tentu saja sangat paham betapa kuatnya serangannya. Awalnya, meskipun ia tidak menyangka bisa membunuh Falchion dengan satu serangan, ia telah memperkirakan setidaknya akan merusak badan pesawatnya. Tak disangka, Falchion tidak hanya tidak terluka, perisai pertahanannya pun tidak tertembus. Lin Chuyin, di sisi lain, sama sekali tidak terkejut. Ia telah melakukan eksperimen dengan cermat sebelumnya. Medan distorsi yang digunakan dalam perisai pertahanan Falchion biasanya tidak kuat.
Besimo membeku karena terkejut, dan para penonton di tribun penonton bersorak. Wow wow wow. Luar biasa. Banyak orang menatap Falchion tanpa berkedip. Mecha merah Falchion ini praktis tak terkalahkan. Serangan Judica begitu kuat, tapi bahkan tidak berhasil menembus perisai pertahanan, pantas saja mereka bisa sejauh ini. Keyakinan mereka datang dari kekuatan, akan menarik kali ini, pasti layak ditonton, hahaha. Menurutmu siapa yang akan menang? Sulit dikatakan, Falchion memang kuat, tapi Judica juga. Kita tidak bisa tahu hasilnya sekarang. Penonton tidak tahu siapa yang akan menang, tetapi Lin Chuyin tidak khawatir sama sekali. Dia jelas tidak sekuat Besimo, seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam, dalam hal pertarungan fisik, tetapi itu hanya karena dia tidak memiliki fondasi dan atribut dasar yang diperlukan. Namun dalam hal kendali mecha, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Lin Chuyin sama sekali tidak kalah dari Besimo. Malahan, dia bahkan lebih terampil darinya. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, sebagai kutu buku teknologi yang merupakan salah satu dari 3 orang teratas dalam Holy Grail, dia sangat menguasai senjata teknologi. Target terkunci, sinar penghancur silang. Lin Chuyin selalu memiliki sikap yang tegas saat bertarung. Begitu posisi Judica dipastikan, ia menembakkan sinar penghancur silang. Sinar penghancur silang ini pernah digunakan oleh Lin Chuyin di luar angkasa sebagai serangan area. Kini setelah kekuatannya dipadatkan menjadi satu senjata serangan, daya serangnya menjadi tak tertandingi. Besimo awalnya berniat menghindari serangan itu dengan keahliannya, tetapi masalahnya, Lin Chuyin justru melancarkan bukan hanya satu sinar penghancur silang, melainkan 6. Satu sinar utama diikuti 5 sinar lainnya. 5 sinar penghancur silang menutupi semua arah pergerakan Judica sambil melakukan tindakan mengelak. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar dan armor Judica, yang sejauh ini tidak bisa dihancurkan, rusak oleh ledakan itu. Babak pertama, Lin Chuyin menang. Wanita kecil ini hebat. Saat itu, Besimo sudah menyingkirkan rasa jijiknya dan mulai menanggapi lawannya dengan serius. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam. Kelincahan, reaksi, dan intuisi bertarungnya sangat terasa. Namun, dengan atribut seperti itu, ditambah dengan mobilitas Judica yang sangat baik, dia masih gagal lolos dari serangan Lin Chuyin. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa kemampuan bertarung lawan jelas tidak kalah darinya. Bagaimanapun, mengoperasikan mecha berbeda dengan pertarungan fisik. Pergerakan mecha jelas tidak selincah tubuh manusia. Lagi, Besimo telah belajar dari kesalahannya kali ini. Judica melepaskan semua sumber energinya yang hampir tak terbatas kali ini. Tanpa ragu, neraka pertama, neraka kedua, neraka ketiga, dan neraka terakhir semuanya menghantam Falchion secara langsung. Karena ini sudah pertempuran terakhir yang menentukan, tidak ada alasan untuk menahan diri. Dia akan menyerang dengan sekuat tenaga, dan sisanya bisa ditunda hingga pertempuran dimenangkan. Besimo sudah putus asa, tetapi Lin Chuyin tetap mempertahankan ketenangannya sejak awal. Bagaimanapun, dia pernah berhadapan dengan pasukan Zerg yang jumlahnya miliaran. Tingkat pertempuran seperti ini memang seperti permainan anak-anak bagi Lin Chuyin. Sinar penghancur silang. Tak peduli bagaimana kau bergerak, seganas apapun kau menyerang, ia akan membalasmu dengan sinar penghancur silang. Bagaimanapun, generator energi ini telah dimodifikasi olehnya, dan keluaran energinya sangat tinggi. Setelah dibandingkan, sangat jelas siapa yang unggul dan siapa yang kalah. Medan gaya distorsi Falchion telah dilumpuhkan sepenuhnya oleh Lin Chuyin. Medan gaya distorsi itu mampu menangkis hampir semua serangan. Lin Chuyin juga sengaja mengendalikan sudut medan gaya distorsi, yang membuat Besimo sangat menderita. Sebagian besar serangan Judica merupakan serangan intensif kecil yang terarah. Bahkan serangan terkuatnya, Final Hell, mengandalkan lava dan meteorit untuk melancarkan serangan intensif. Medan gaya distorsi jelas merupakan musuh bebuyutan dari jenis serangan ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh setiap serangan terlalu rendah dan akan terpantul. Meteorit juga akan terpantul dan akhirnya mengenai Judica. Anda dapat meledakkan medan distorsi dengan bom nuklir, tetapi jutaan peluru tidak akan mampu menembusnya. Kali ini, Besimo benar-benar memahami rasa frustrasi menghadapi lawan yang pertahanannya begitu tinggi hingga ia tak mampu menyerang. Setiap anjing memang punya harinya masing-masing. Ia telah memutilasi begitu banyak mecha sebelumnya dalam kompetisi dan sekarang gilirannya. Penonton benar-benar tercengang. Apakah ini masih Judica yang sama yang begitu kuatnya hingga disebut sebagai Dewa Iblis? Gerakannya bahkan tidak mampu menghancurkan perisai pelindung lawan. Ia hanya dipukuli habis-habisan sepanjang pertempuran. Bahkan penonton di tribun penonton pun ikut bersemangat. Ya Tuhan, apa aku salah lihat? Pertahanan Falchion sungguh mustahil, akhirnya ada yang punya mecha lebih hebat darinya. Benar saja, haha, pertarungan ini seru banget. Siapa sangka tim Dali sekuat ini? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan?
Di arena, Besimo gelisah. Perang Mecha Super ini punya satu keistimewaan. Yaitu, jika serangan terkuatmu tak mampu menembus pertahanan lawan, maka tak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Lagi pula, Mecha tak bisa mengamuk dan tiba-tiba mengeluarkan ledakan kekuatan yang tak terduga atau meningkatkan kekuatan serangannya setelah mengamuk. Itu semua omong kosong belaka. Kau berhasil, atau tidak? Sinar penghancur silang. Lin Chuyin masih tanpa ekspresi. Ia hanya melancarkan satu serangan yang menyapu seluruh medan. Besimo hanya bisa berusaha sekuat tenaga menghindari serangan sambil mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, menghadapi medan gaya distorsi tanpa titik buta, ia tak bisa berbuat apa-apa. Jadi, dengan cara ini, situasinya seperti semut yang mencoba mengunyah gajah. Falchion tetap unggul sepanjang pertempuran. Lagi pula, Criss-Cross Pulverizing Ray hampir tidak membutuhkan usaha apapun. Ia hanya menghancurkan segalanya terus-menerus. Pada akhirnya, Judica, yang dianggap tak terkalahkan kecuali mungkin oleh Kaisar Roh, dikalahkan begitu telak sehingga hanya bisa pasrah mengakui kekalahan. Tidak ada pilihan lain karena pada akhirnya ia begitu rusak, hingga meledak dengan suara ledakan. Ah! Target hancur. Lin Chuyin, dengan ekspresi dingin dan tanpa perasaan yang sama, berkata dengan datar, misi selesai. Dalam pertarungan pertama, Falchion milik Lin Chuyin vs Judica milik Besimo, Falchion menang. Di tribun penonton, para penonton menjadi gila. Hahaha. Luar biasa, ini luar biasa. Falchion, kau tak terkalahkan. Tak terhitung banyaknya orang yang bersorak untuk Falchion. Di saat yang sama, di sisi lain medan perang, pertempuran kedua akan segera dimulai. Raja Naga Harimau yang dikendalikan oleh Tang Muxin dan Lin Yanwei telah bertemu dengan Baranxiu milik Mark. Bab 900. Terlalu lemah. Saudari Yanwei, menurutmu siapa yang akan kita temui nanti? Aku juga tidak terlalu yakin. Kita lihat saja nanti. Ini sudah final. Siapapun yang kita hadapi, itu tidak akan mudah. Tang Muxin dan Lin Yanwei mengendalikan Raja Naga dan Harimau saat mereka berjalan di sekitar arena. Tiba-tiba, keduanya berhenti. Mereka merasakan sensasi pembunuhan yang cepat dan dahsyat. Hal itu membuat mereka berdua berubah serius. Meskipun mereka duduk di dalam meja, naluri kewanitaan mereka terhadap bahaya membuat mereka merinding. Ini adalah sinyal bahaya. Hati-hati. Pada saat yang sama, suara berat terdengar dari meja Raja Naga. Lawannya sangat kuat. Dimengerti, jawab Tang Muxin dan, saat dia berbalik ke arah di mana bahaya terasa, dia langsung tertegun. Itu adalah meja berwarna merah darah yang hanya memiliki tubuh bagian atas. Dua lengan besar menggantung santai di tubuhnya. Namun, dari penampilannya, mereka berdua tahu bahwa itu adalah meja terbesar dan terkuat dari tim Annihilation, Baranxiu. Pilotnya adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam, Mark. Keduanya berhenti bernapas sebentar. Mark hanya berdiri di sana, tetapi Tang Muxin merasa udara di sekelilingnya sangat tebal, seperti kekuatan yang tak terlihat. Kalian lawanku. Mark terkekeh. Sepertinya keberuntunganku lumayan. Tang Muxin, ku dengar kau tunangan Hong Dali. Kau punya hubungan dekat dengannya. Tapi ini medan perangnya. Sedangkan Lin Yanwei, sebagai penyanyi, menurutmu pantaskah kau ikut kompetisi seperti ini? Bukan hakmu untuk mengatakan pantas atau tidak. Siapapun yang berani berbicara kurang ajar kepada orang-orang dekat Hong Dali, Tang Muxin pasti akan menjadi orang pertama yang membantah. Sebagai Super Mecha, Raja Naga Harimau berbeda dari Mecha lainnya. Mereka memiliki kecerdasannya sendiri. Merasakan kemarahan Tang Muxin, Raja Naga Harimau mencabut pedang dari ekor naga, kaki kanannya menghentak tanah, dan menerkam ke depan. Dalam pertempuran seperti itu, kekuatan adalah satu-satunya logika. Raja Naga dan Harimau sendiri tidak lemah. Melawan Baranxiu, peluangnya untuk menang masih tinggi. Hahaha, mecha tipe pertarungan jarak dekat. Menarik. Mark menghindari serangan itu dengan cepat dan tersenyum. Memang, kau terlalu lemah. Kupikir ini akan jadi pertarungan yang sulit. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Ia mengangkat lengan Baranxiu. Tousan Bird. Tiba-tiba, terdengar suara mengerikan yang membuat gigi orang-orang sakit. Seekor burung merah muncul dari telapak tangan Baranxiu dan terbang langsung menuju Raja Naga dan Harimau. Bukan hanya satu burung. Mengikuti di belakangnya, ada ratusan burung merah serupa yang terbang menuju Raja Naga dan Harimau. Kulit kepala Tang Muxin mati rasa karena firasat buruk. Meskipun ia telah bertarung berkali-kali di menara ujian, peringkat bukanlah masalah saat itu dan ia bisa bertarung dengan tenang. Kali ini berbeda. Ini adalah final Galaxy Super Mecha Wars. Hasilnya sangat signifikan. Meskipun Tang Muxin telah melalui ujian, ia tetap sangat gugup. Mudah sekali membuat kesalahan saat gugup.
Meskipun Tang Muxin berhasil menghindari sebagian besar serangan, beberapa serangan mengenai Dragon Tiger King dan gerakannya pun melambat. Sialan. Tang Muxin menatap Baran Xiu di kejauhan dan membuat gestur defensif. Serangannya cepat dan intens, dia tidak mudah dihadapi. Hati-hati. Sebagai kakak perempuan, Lin Yanwei menyemangati Tang Muxin. Xin, ayolah, kamu tunangan tuan muda, aku yakin kamu yang terbaik. Tuan muda memang pandai menilai orang. Sebagai pengikut Hong Dali, Lin Yanwei memujanya dan orang-orang yang menjadi perhatiannya secara membabi buta. Selama itu dipilih oleh Hong Dali, secara tidak sadar, Lin Yanwei akan menganggapnya yang terbaik. Karena Tang Muxin bisa menjadi tunangan Hong Dali, potensinya pasti tidak terbatas. Aku tahu. Tang Muxin menggertakkan giginya. Aku tidak akan mengecewakan Dali. Hahaha. Mark menatap Raja Naga dan Harimau di depannya dan tertawa. Sepertinya fungsi mesyamu cukup bagus. 1000 burungku tidak berhasil menimbulkan banyak kerusakan. Yo, dia bahkan bisa memulihkan dirinya sendiri. Lumayan. Meskipun dia adalah lawan mereka, Mark tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Dalam kompetisi ini, ia telah membunuh banyak sekali mesya. Mesya apapun yang terkena serangan Tausan Bird-nya pasti akan kehilangan mobilitasnya. Namun, Raja Naga dan Harimau ini dengan mudah memulihkan dirinya. Ia cukup tangguh. Seranganmu terlalu buruk. Tang Muxin menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. Karena kau sudah menguji kami, ayo kita lanjutkan. Haha, ya. Memang tidak seberapa. Suasana hati Mark jelas sedang baik. Ia suka menyiksa lawannya sedikit demi sedikit, meskipun lawannya perempuan. Ayo. Tang Muxin semakin menyatu dengan Raja Naga dan Harimau. Dalam benaknya, ia bisa melihat semua yang dilihat Raja Naga dan Harimau. Ia bahkan bisa melihat apa yang tak bisa dilihat Raja Naga dan Harimau. Perasaan itu begitu halus, begitu menakjubkan. Ledakan. Kali ini, Raja Naga Harimau berhadapan langsung dengan Baran Xiu. Serangan Raja Naga Harimau cepat, dan pertahanan Baran Xiu juga kuat. Lagi pula, sebagai bangsawan kehormatan tingkat hitam, Mark sangat familiar dengan serangan jarak dekat. Ia sangat mampu mengatasinya. Sejujurnya, meskipun kamu perempuan, serangan jarak dekatmu lumayan. Mark memuji serangan Tang Muxin. Dari segi apresiasi, ini cukup menarik. Sambil berbicara, Mark melancarkan 2 pukulan ke arah Tang Muxin dan berkata, sayang sekali. Lagi pula, aku kan bangsawan kehormatan tingkat hitam. Apa menurutmu serangan seperti itu efektif untukku? Sebenarnya, aku hanya ingin menguji seberapa kuat seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam. Tang Muxin tersenyum dan berubah serius. Setelah aku mengujimu, sepertinya serangan jarak dekat tidak efektif. Kalau begitu, ayo kita coba yang lain. Dia mundur 2 langkah dan berteriak, dengan cahaya pemotong jahat ini, hancurkan semua musuh. Raja Naga Harimau membuat gerakan yang sangat rumit dengan kedua lengannya dan pilar api besar dengan ketebalan sekitar 10 meter langsung diarahkan ke Baran Xiu. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Tak lama kemudian, asap dan debu menghilang dan Baran Xiu berdiri diam, tanpa cedera. Sepertinya hanya armornya yang lebih kuat di mesyamu. Mark tertawa dingin. Kali ini ia lebih tenang. Tausan Bird. Ratusan burung terbang lagi. Tang Muxin menatap tajam dan cepat menghindar. Ia mengandalkan medan yang sulit untuk menghindari sebagian besar burung, tetapi tetap saja terkena beberapa di antaranya. Dragon Tiger King rusak sekali lagi. Hanya itukah kemampuan mesyamu? Saat ini, Mark sudah memulai hitungan mundur menuju kemenangan. Senjata lawannya tidak kuat, dan mereka tidak bisa menghindari serangannya. Serangan jarak dekat mereka juga tidak mempan padanya. Musuh seperti itu sama sekali tidak menakutkan. Mark bahkan sudah merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya perlu tampil bagus dan menarik perhatian sebanyak mungkin. Suatu ketika Sir Malon memperhatikannya dan membawanya ke markas sektor bintang Dimu untuk pelatihan khusus. Saat dia kembali, bahkan para aristokrat galaksi pun harus membungkuk ketika melihatnya. Ketika Mark memikirkan hal itu, seluruh tubuhnya terasa panas. Bagaimana mungkin menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam tanpa ambisi? Hehe, gimana kalau begini? Mark terkekeh. Anggap saja ini perlakuan khusus terhadap perempuan, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku. Biar adil, kamu menyerangku sekali, aku akan melawan sekali. Bagaimana? Kalau dia tidak bersikap tenang sekarang, kapan lagi? Taktik seperti itu sopan, tapi dia pasti bisa melakukannya. Tak ada cara yang lebih baik. Kau yakin? Tang Muxin menatap mesya Mark dan menggertakkan giginya. Tentu saja. Oke. Di saat seperti ini, ketika pertarungan jarak dekat atau senjatanya tak menguntungkan, satu-satunya hal yang mungkin bisa membuatnya menang adalah armornya. Namun,
senjata lawan lebih kuat daripada milik Dragon Tiger King, situasinya tampak buruk. Meski begitu, ini jauh lebih baik daripada bertarung secara gegabah. Dengan kemampuan bangsawan kehormatan tingkat hitam, keduanya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Xin Xin, ayo pergi. Lin Yanwei menyemangati Tang Muxin saat itu juga. Gunakan senjata apapun yang kita bisa. Oke, teriak Tang Muxin. Dengan kekuatan 5 elemen, panggil sambaran petir raksasa dan hancurkan semua musuh dalam jangkauan serangan. Petir pemecah kejahatan. Ledakan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di langit. Kemudian, guntur yang keras terdengar. Kilatan petir yang sangat besar terlihat dalam radius 10 km dari Baransiu. Namun, kekuatan serangannya hanya 16.000, dan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Baransiu. Serangan ini terlihat mengesankan. Mark tertawa. Sayang, masih terlalu lemah. Tousan Bird. Setelah Tousan Bird lainnya, Dragon Tiger King dirusak sekali lagi. Sialan, selanjutnya. Tang Muxin menutup mata terhadap kerusakannya. Dengan kekuatan 5 elemen, panggil meteorit besar untuk menghancurkan semua musuh di area ini. Meteorit bumi raksasa. Boom, meteorit besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Mark hanya mengayunkan tangannya dan menghancurkan meteorit-meteorit itu. Mesianya masih utuh. Hahaha, terlalu lemah. Mark melawan. Sepertinya meskipun mesiamu terlihat bagus dan pertahanannya lumayan bagus, kekuatan senjatanya terlalu lemah. Apa itu serangan terkuatmu? Itu masih belum cukup. Ledakan. Beberapa burung meledak lagi. Raja Naga Harimau kini rusak parah. Pada saat itu, seluruh penonton menyaksikan dengan jantung berdebar kencang. Menghadapi lawan seperti itu, bisakah Raja Naga Harimau menang? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.